Bab 806, masing-masing bertindak sendiri. Pergi. Pria bertubuh besar itu membentak. Segel batu miliknya berputar kencang, memancarkan cahaya terang yang menghantam ke arah sinar warna-warni di kejauhan. Dua bilah pedang terbang milik rekannya juga berubah menjadi kilatan menakjubkan berwarna merah dan putih, menebas mengikuti arah segel batu tersebut. Segel batu itu memang luar biasa hebat. Bahkan sebelum benar-benar menghantam sinar warna-warni itu, suara angin dan guntur samar-samar terdengar menderu. Kemudian, setelah ledakan yang mengguncang langit dan bumi, berbagai cahaya spiritual seketika saling membelit, membuat permukaan tanah di sekitarnya ikut bergetar pelan. Melihat dahsyatnya serangan segel batu itu, dua orang lainnya menampakkan senyum lega. Namun, senyuman itu langsung membeku di sudut bibir mereka. Di tengah cahaya spiritual yang saling membelit, sinar tujuh warna itu tiba-tiba bersinar terang. Cahaya spiritual dari ketiga senjata mereka justru ditekan habis-habisan oleh sinar warna-warni tersebut. Terdengar dentingan jernih dari dalam sinar itu, dan ketiga senjata mereka serentak terpental keluar. Ketiganya sangat terkejut. Mereka buru-buru mengendalikan kembali senjata mereka, lalu saling berpandangan dengan cemas. Larangan ini ternyata jauh lebih dahsyat dari perkiraan mereka. Pria besar itu mendengus. Ia baru saja hendak membuka mulut untuk bicara ketika sinar warna-warni di sekitar mereka serentak berkedip, berubah warna menjadi merah menyala. Ketiganya tertegun. Belum sempat mereka memahami apa yang terjadi, di atas larangan itu, awan api tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dan bergolak. Gelombang hawa panas seketika memenuhi setiap sudut di dalam sinar warna-warni tersebut. Apa yang terjadi? Bukankah informasinya mengatakan bahwa larangan ini tidak memiliki serangan balik? Pria besar dengan bekas luka di wajahnya itu berteriak marah sekaligus terkejut. Tetapi, dua orang lainnya sama sekali tidak punya waktu untuk menjawab, karena awan api di langit sudah menghujam ke bawah tanpa basa-basi. Dalam sekejap, ketiganya, termasuk pria besar itu, dengan wajah pucat pasi menggerakkan senjata masing-masing untuk melindungi seluruh tubuh. Dengan panik, mereka juga menempelkan beberapa jimat spiritual ke tubuh mereka. Berbagai perisai pelindung dengan atribut berbeda berkedip menyala, namun kabut merah menyala itu langsung menelan ketiganya. Sesaat kemudian, tiga jeritan memilukan terdengar dari dalam awan api. Lalu, suasana kembali sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, awan api menyingkir dengan sendirinya, dan sinar warna-warni pun memudar hingga lenyap. Di antara tumpukan batu yang berantakan, tidak ada siapapun yang tersisa. Hanya tiga senjata yang tergeletak di tanah dengan cahaya sangat redup, seolah kehilangan semua kekuatan spiritualnya. Kultivator yang langsung mengalami nasib buruk begitu memasuki lembah iblis jatuh tidaklah terlalu banyak, hanya terjadi 7 atau 8 kali. Namun, mereka yang tewas akibatnya justru mencakup lebih dari separuh korban awal. Di dalam lembah ini, begitu mengalami kecelakaan, nyawa langsung terancam. Bahkan, korbannya termasuk seorang kultivator Nasensol dari sekte menengah yang tewas oleh robekan spasial karena sedikit lengah. Hanli tidak tahu pengalaman orang lain, tetapi di tempat paling berbahaya nomor 1 di Tianan ini, ia tentu saja melangkah dengan sangat hati-hati. Meski begitu, saat ini ia justru sedang merasa senang sekaligus terkejut. Di atas sebidang tanah tandus, ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung, membelalakan mata menatap ke depan. Cahaya biru mengalir tak menentu di pupil matanya, tampak agak menyilaukan dan mencolok. Jika dilihat oleh orang luar, Hanli dengan mata yang memancarkan cahaya biru tampak agak menyeramkan. Tetapi Hanli tidak punya waktu memikirkan penampilannya. Di depannya tidak ada apa-apa. Bahkan setelah disapu dengan kesadaran ilahi pun, semuanya tampak normal. Namun, di bawah penggunaan penuh mata roh Mingking, Hanli bisa melihat sebuah busur cahaya samar sepanjang beberapa kaki, berada sekitar 10 tombak di depannya, berkedip dengan cahaya lemah. Hanli menarik napas dalam-dalam, perlahan meredupkan cahaya biru di matanya. Ekspresinya berubah tidak menentu. Sekarang ia bisa memastikan sepenuhnya bahwa kemampuan mata rohnya memang bisa menemukan robekan spasial tersembunyi yang tidak bisa dideteksi oleh kesadaran ilahi. Kejutan menyenangkan ini akhirnya membuat ia merasa tidak sia-sia menghabiskan begitu banyak cairan spiritual untuk meracik air roh penglihatan jernih demi mencuci kedua matanya selama ini. Dengan demikian, keselamatannya di lembah iblis jatuh tentu jauh lebih terjamin. Satu-satunya masalah adalah, meskipun mata roh Mingking bisa mendeteksi robekan semacam ini, ia harus menggunakannya dengan kekuatan penuh. Jika sedikit saja lengah, robekan itu tetap bisa terlewatkan. Konsumsi tenaga spiritual untuk menggunakan mata roh Mingking tidaklah seberapa,
Namun jika ia berjalan bersama Marquis Nanlong dan yang lain, lalu mereka menyadari keanehan di matanya, itu justru akan merepotkan. Ia tidak ingin ada orang yang tahu bahwa ia memiliki kemampuan ini. Han Li menundukkan kepala dan merenung sejenak, tetapi tak lama kemudian ia sudah mendapat ide. Ia menepuk kantong penyimpanannya, dan seketika sebuah jubah bersinar hijau muncul di tangannya. Jubah ini bukan pakaian biasa. Benda ini adalah salah satu barang rampasan yang dikumpulkan Han Li sebelumnya, tergolong alat spiritual tingkat puncak. Fungsi satu-satunya benda ini adalah menyembunyikan wajah pemakainya, mencegah orang lain mengintip rupa aslinya. Tentu saja, efek ini juga memerlukan pengaliran tenaga spiritual yang terus-menerus ke dalam jubah, dan tingkat kultivasi si pengintip tidak boleh terlalu jauh berbeda dari si pemakai. Han Li memperkirakan bahwa dengan memakai jubah ini, kultivator lain di lembah ini tidak akan bisa melihat keanehan di matanya, kecuali mungkin tetua Zhong dari sekte roh hantu, Wei Wuya, serta beberapa orang lain yang memiliki teknik khusus. Setelah mengenakan jubah, Han Li melirik sekali lagi ke arah robekan spasial yang samar-samar terlihat itu, lalu tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang melesat melewati sisi robekan tersebut. Di sebuah hutan lebat yang dipenuhi pepohonan raksasa menjulang tinggi, seorang wanita bertubuh jangkung dengan wajah biasa-biasa saja sedang terbang rendah di antara pepohonan. Wajah wanita ini sama sekali tidak mencolok, tetapi kedua matanya luar biasa jernih dan memikat. Pandangannya terus-menerus menoleh ke kiri dan kanan, seolah mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, wanita itu akhirnya menembus hutan lebat ini. Di tepi hutan sisi lain, ia menghentikan cahaya pelariannya, dan ekspresinya menjadi linglung. Sepertinya di sini juga bukan tempatnya. Tidak ada tanda yang ditinggalkan tetua sekte roh hantu. Seharusnya ada di tempat lain. Tetapi, menyuruhku mencari tanda terlebih dahulu, lalu menunggunya beberapa waktu. Apa sebenarnya maksudnya? Apakah ia memiliki tujuan lain di lembah iblis jatuh? Wanita itu mengangkat kepalanya, menatap langit kekuningan, dan bergumam pelan. Sorot matanya yang jernih menampakkan sedikit kebingungan. Tiba-tiba alisnya bergerak. Sosoknya berkilat cepat, dan ia mundur kembali ke dalam hutan. Bersamaan dengan itu, ia menyembunyikan aura dan napasnya, memasang beberapa mantra penyamaran di tubuhnya, lalu bersembunyi di bawah sebuah pohon raksasa tanpa bergerak sedikit pun. Hanya terlihat 3 berkas cahaya pelarian berwarna berbeda terbang dari kejauhan. Kecepatannya tidak terlalu tinggi, sehingga samar-samar bisa terlihat 3 orang tua terbang berdampingan di dalamnya. Dalam sekejap, 3 berkas cahaya itu tiba di atas hutan lebat. Salah seorang di antaranya, seorang tua berambut perak, sepertinya merasakan sesuatu. Tatapannya menyapu ke bawah, melirik ke tempat persembunyian wanita itu. Ia bergumam pelan. "Ada apa? Kakak Cheng menemukan sesuatu?" Seorang tua berjubah ungu dengan wajah penuh keriput di sampingnya tiba-tiba bertanya. "Tidak. Hanya saja ada seorang kultivator wanita pembentukan inti yang bersembunyi di hutan di bawah. Sepertinya tidak ingin bertemu orang," jawab si tua berambut perak dengan tenang. "Oh, wanita ini begitu berhati-hati. Apakah mungkin ada harta di dalam hutan?" Si tua itu tak bisa menahan rasa penasarannya. "Kakak Lin, jangan bermimpi. Di hutan ini mana ada tanda-tanda larangan sama sekali. Orang di bawah hanyalah kultivator pembentukan inti, dan seorang wanita pula. Di tempat berbahaya seperti ini, menghindari 3 orang tua seperti kita bukankah hal yang wajar? Kita tidak usah mencari masalah. Ayo cepat mencari harta. Paling baik kalau bisa mendapat sesuatu di lembah luar. Kalau tidak, baru kita coba masuk lembah dalam," kata seorang tua lain yang wajahnya diselimuti kabut hijau, dengan nada pelan dan terukur. "Kakak Ou benar. Kita tidak perlu mengurusi wanita kultivator ini. Di tempat terkutuk ini, meskipun kecepatan pelarianku sudah cukup cepat, aku tetap tidak berani mengerahkan sepenuhnya. Untuk menyisir area seluas lembah luar ini, sepertinya bukan urusan singkat. Lebih baik tidak membuang waktu." Si tua berjubah ungu yang pendapatnya ditolak justru tidak menunjukkan ketidaksenangan, malah tersenyum setuju. Si tua berambut perak mengangguk tenang, dan ketiganya melesat melewati hutan lebat tanpa menoleh kembali. Wanita di dalam hutan melihat cahaya pelarian mereka menjauh, baru dengan hati-hati keluar dari persembunyiannya. Ia menatap ke arah kepergian mereka, merenung sejenak, lalu berbicara sendiri. Si tua berambut perak itu, sepertinya kakak seperguruannya di sekte Luoyun. Tidak kusangka orang itu juga datang ke sini. Untung hanya kejutan palsu. Wanita ini tentu saja adalah Ziling yang telah menyamar dan mengubah penampilannya sebelum memasuki lembah iblis jatuh.
Han Li telah membuat perjanjian dengannya, menyuruhnya lebih dulu mencari petunjuk tentang buah pemantik roh di lembah luar, lalu menunggu beberapa waktu sebelum bergabung dengannya untuk mencari buah tersebut. Ziling saat itu menyanggupi dengan cepat, tetapi dalam hati tentu saja selalu agak penasaran dengan syarat Han Li ini. Namun, ia juga tahu bahwa urusan ini pasti tidak ada hubungannya dengan dirinya, sehingga tidak pernah bertanya kepada Han Li tentang alasannya. Kini, setelah tidak menemukan target di hutan ini, ia ragu sejenak, lalu kembali menaiki cahaya pelariannya menuju arah datangnya 3 orang tua itu. Di bagian lain lembah iblis jatuh, sebuah hutan lebat lainnya. 6 murid sekte roh hantu berpakaian serba hitam sedang menyusuri hutan, mencari ke segala arah. Wang Chen dan Yan Ruyan ternyata ada di antara mereka. Sementara di atas hutan, si tua berwajah pucat itu melayang di udara tanpa bergerak, wajahnya tanpa ekspresi. Ketua sekte roh hantu, Wang Tiangu, beserta murid-murid sekte roh hantu lainnya tidak terlihat, entah pergi kemana. Tiba-tiba, dari suatu tempat di dalam hutan, terdengar sebuah seruan terkejut. Kemudian, di telinga si tua, terdengar suara transmisi yang sangat gembira dari salah seorang murid. Ketemu. Di sini, ekspresi si tua berubah. Cahaya hitam berkilat di tubuhnya, dan ia berubah menjadi seberkas pelangi hitam yang melesat ke bawah. Orang-orang lain yang mendengarnya juga buru-buru mendatangi tempat itu. Di mana? Sesaat kemudian, si tua sudah berdiri di atas murid itu, tatapannya menyapu ke segala arah, lalu bertanya dengan dingin. Tetua Zhong, di sini, murid itu menunjuk ke sebuah pohon besar di sampingnya, berkata dengan hormat. Mendengar itu, si tua mengarahkan pandangannya ke tempat yang ditunjuk, dan alisnya sedikit bergerak. Pohon besar ini bentuknya sangat aneh. Akarnya tidak hanya bercabang-cabang, batangnya juga memanjangkan 2 dahan besar ke kiri dan ke kanan. Seluruh pohon raksasa itu tampak seperti sesosok manusia raksasa. Kerja bagus. Kemungkinan besar memang pohon ini. Jika memang benar, setelah keluar dari lembah, sekte akan memberimu hadiah besar, si tua mengangguk, berkata dengan wajah datar. Murid itu mendengarnya, dengan gembira buru-buru mengucapkan terima kasih. Si tua perlahan turun, mengelilingi pohon raksasa itu 2 kali, lalu berhenti di salah satu sisi pohon. Setelah menatap beberapa saat, ia mengangkat tangan, 5 jarinya mencengkeram ke arah pohon dari kejauhan. Seuntai kiin hitam perlahan terbang keluar dari batang pohon, lalu mengumpul menjadi satu gumpalan dan melesak masuk ke tangan si tua. Memang benar di sini. Panggil semua orang ke sini. Wajah si tua bermarga Zhong akhirnya menampakkan seulas senyum tipis saat memberi perintah. Sementara itu, seiring berlalunya waktu, kultivator lain yang memasuki lembah perlahan tersebar ke segala arah. Selain segelintir orang yang memiliki tujuan jelas, kebanyakan orang hanya menjelajah tanpa arah, berharap bisa menemukan sesuatu. Namun, yang membuat sebagian besar orang kecewa adalah, entah karena ini hanya lembah luar, selain beberapa orang yang beruntung menemukan barang-barang peninggalan kultivator yang pernah masuk sebelumnya, kebanyakan orang tidak mendapatkan apapun di awal waktu ini. Kenyataan ini tidak seperti rumor yang mengatakan bahwa lembah ini penuh dengan harta di mana-mana. Beberapa kultivator yang tidak sabar dan merasa kemampuannya cukup tinggi mulai perlahan bergerak menuju arah lembah dalam. Bagi Han Li, hari pertama di lembah iblis jatuh terasa agak hambar. Sepanjang jalan, ia sama sekali tidak berniat membuang waktu untuk mencari harta. Mana yang aman, dari sanalah ia lewat. Tempat-tempat yang mungkin terdapat larangan, ia hindari jauh-jauh. Dengan demikian, meskipun kecepatannya sangat lambat, ia akhirnya mendekati tempat yang telah disepakati dengan Markuis Nanlong. Ia pun mengetahui posisinya di dalam lembah. Di sisi barat lembah iblis jatuh, di atas sebuah bukit kecil yang dipenuhi batu-batu coklat, 2 orang, 1 duduk, 1 berdiri, sedang berada di puncak bukit. Yang duduk bersila adalah seorang tua berjubah putih berwajah ramah dan baik hati, yang berdiri mengenakan pakaian mewah dengan mahkota tinggi dan jenggot panjang hingga dada. Mereka adalah Lu Weiying, tetua sekte Tianji, dan Markuis Nanlong. Markuis Nanlong berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung, 5 atau 6 tombak di depan Lu Weiying, tampak tenang menatap ke kejauhan, tetapi di matanya sesekali terlintas sedikit kecemasan. Rekan Daois Nanlong, tidak perlu terlalu cemas. Orang itu kemungkinan besar terkirim ke lokasi yang agak terpencil, sehingga memerlukan lebih banyak waktu untuk datang ke sini. Bukankah kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ia masuk ke dalam formasi teleportasi dan terkirim masuk? Lu Weiying yang sedang duduk bersila di atas batu besar sambil memejamkan mata untuk beristirahat, sepertinya merasakan kegelisahan di hati Markuis Nanlong, tiba-tiba berkata,
Memang benar. Tetapi kau juga tahu, lembah iblis jatuh ini penuh bahaya, dan beberapa bahaya tidak bisa diatasi hanya dengan kemampuan spiritual yang tinggi. Sementara perjalanan kita kali ini, mutlak tidak bisa dilakukan tanpa orang ini. Kalau tidak, kita mungkin datang ke lembah iblis jatuh dengan sia-sia. Marquis Nanlong menghela napas, berbalik, dan berkata agak tak berdaya. Cahaya esensi kutub utara itu masih bisa dimaklumi, harus menggunakan cincin 2 instrumen untuk melewatinya. Tetapi kodok api itu, apakah benar-benar semenakutkan itu? Kalau tidak, kenapa kita dulu tidak cukup mendapatkan cincinnya saja? Mengapa harus mengajak orang ini juga? Lu Weiying membuka matanya, tak tahan untuk mengeluh. Menakutkan atau tidak, aku belum melihatnya langsung. Namun di surat wasiat Master Chang Kun, binatang itu memang digambarkan sangat mengerikan. Lebih baik mencari kultivator yang teknik kultivasinya bisa mengungguli binatang itu untuk menghadapinya. Kalau tidak, meskipun kita bisa mengalahkannya, kita pasti tidak akan mudah menang, dan bisa-bisa malah terluka parah. Di tempat seberbahaya ini, aku tidak mau memberi kesempatan siapapun untuk menyerang kita. Marquis Nanlong mengerutkan alis, lalu menjelaskan. Yang rekan Daois Nanlong katakan ada benarnya. Sepertinya setelah peristiwa di Dataran Mulan, rekan Daois Nanlong semakin berhati-hati. Namun, aku pernah membaca tentang kodok api di beberapa buku kuno. Binatang kuno itu di zaman purba sebenarnya tidak begitu terkenal. Menurut catatan, seharusnya tidak sulit untuk dikalahkan. Tetapi karena Master Chang Kun sendiri yang mengatakannya, mungkin yang ada di lembah ini adalah kodok api yang bermutasi. Lu Weiying merenung sejenak, lalu menyampaikan penilaiannya. Bermutasi? Itu memang ada kemungkinannya. Tetapi, menurutku ini lebih karena binatang itu tidak memiliki musuh alami di dalam lembah, dan sudah terlalu lama berkultivasi. Marquis Nanlong tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat si tua. Urusan sudah sampai di tahap ini, bicara apapun juga percuma. Kodok api itu pasti harus dimusnahkan. Dan jalur menuju kodok api itu dipenuhi cahaya esensi kutub utara. Tanpa persiapan yang matang, tidak ada orang yang bisa melewatinya. Kita tidak perlu khawatir jasad kultivator kuno itu ditemukan duluan oleh orang lain. Lu Weiying kembali memejamkan mata, berkata dengan tenang. Marquis Nanlong melihat sikap tenang si tua yang tidak tergesa-gesa, tersenyum tipis, dan baru hendak mengatakan sesuatu lagi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia buru-buru berbalik dan menatap ke langit. Di langit kejauhan, ada kilatan cahaya hijau, kemudian seberkas pelangi hijau terbang perlahan dari kejauhan. Itu dia, akhirnya tiba juga. Marquis Nanlong yang cukup mengenal cahaya pelarian Han Li, langsung mengenali siapa pemiliknya. Wajahnya menampakkan raut gembira. Mendengar itu, Lu Weiying buru-buru membuka mata dan berdiri. Tampaknya tetua sekte Tianji ini meskipun terlihat tenang di permukaan, sebenarnya juga sudah cemas sejak tadi. Pelangi hijau itu tampak sangat berhati-hati, kecepatannya tidak terlalu tinggi. Setelah cukup lama, cahaya pelarian itu baru tiba di atas mereka. Cahaya hijau memudar, menampakkan sosok berjubah dengan kepala tertutup, melayang ringan di atas keduanya, menunduk menatap mereka. Apakah itu rekan Daohan? Menggunakan kesadaran ilahi untuk menyapu, ternyata kesadaran ilahi tidak bisa menembus jubah hijau itu. Marquis Nanlong menampakkan raut terkejut, dan bertanya ragu-ragu. Mengapa? Selain Han ini, apakah rekan Dao juga mengundang orang lain? Han Li menyentuh jubah di kepalanya, berkata sambil tertawa ringan. Bersamaan dengan itu, pandangannya bergerak, melirik si tua bermargalu. Lu Weiying juga menyadari keanehan jubah Han Li, tetapi ekspresinya tetap seperti biasa. Rekan Dao Han bercanda. Aku dan rekan Daois Lu sudah menunggu rekan Dao cukup lama. Begitu mendengar bahwa itu memang suara Han Li, Marquis Nanlong merasa sangat lega. Meskipun merasa agak aneh bahwa Han Li mengenakan jubah, tetapi melihat Han Li tampaknya tidak ingin membahas hal ini, ia pun tidak bertanya lebih lanjut. Ketiganya bukan tipe orang yang suka bertele-tele, sehingga langsung membahas rencana untuk membunuh kodok api. Untuk mencapai tempat kodok api, mereka harus memasuki lembah dalam terlebih dahulu. Yang disebut lembah dalam sebenarnya adalah area luas di pusat lembah iblis jatuh yang dikurung lagi oleh larangan kuno yang lebih dahsyat. Hanya saja kali ini, jalur masuk ke lembah dalam bukan hanya satu. Dengan berkeliling di seluruh lembah luar, bisa dengan mudah ditemukan lebih dari 10 jalur masuk dengan ukuran bervariasi. Hanya saja, semua jalur itu dipenuhi larangan berlapis-lapis. Jika ingin melewatinya, selain membongkar larangan satu persatu, mencoba menerobos dengan kekerasan hanya akan merugikan diri sendiri.
Larangan kuno ini masing-masing berdaya sangat besar dan tanpa ampun. Jika tidak diserang memang tidak apa-apa, tetapi begitu ada yang menyerang, larangan itu pasti akan membalas dengan kejam. Master Cangkun dahulu, dengan kepercayaan diri pada keahlian formasinya yang tidak lemah, setelah meneliti selama beberapa hari, akhirnya menyerah sepenuhnya. Bukannya benar-benar tidak bisa dipecahkan, tetapi hanya dengan kekuatannya sendiri, waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Belakangan, Master Cangkun dengan susah payah, ditambah kebetulan yang beruntung, akhirnya menemukan jalan rahasia kecil yang dipenuhi cahaya esensi kutub utara. Jalur ini sangat tersembunyi, tidak mudah ditemukan orang. Tetapi cahaya esensi kutub utara di dalamnya cukup untuk membunuh kultivator manapun yang tidak tahu dan nekat masuk. Namun sekarang, dengan adanya cincin dua instrumen, memasuki lembah dalam seharusnya menjadi hal yang sangat mudah. Han Li dan kedua orang ini setelah berunding sebentar, tanpa beristirahat sama sekali langsung terbang ke udara, bersiap menaiki cahaya pelarian menuju lembah dalam. Tetapi baru saja terbang ke atas, Marquis Nanlong menepuk kantong penyimpanannya dengan satu tangan, mengeluarkan beberapa lonceng kecil berwarna-warni berukuran beberapa inci, lalu menggantungkannya di pinggang. Han Li melihat ini dan sedikit terkejut, menatap Marquis Nanlong dengan heran. Ini adalah lonceng pengindera. Selama ada perubahan sedikit saja pada gelombang spasial di sekitar, lonceng ini akan berbunyi dengan sendirinya. Meskipun tidak bisa mendeteksi semua robekan spasial, tetapi sebagian besar bisa memberikan peringatan. Marquis Nanlong melihat raut penasaran di mata Han Li, dan menjelaskan sepatah dua patah kata. Han Li tergerak, lalu mengangguk. Ketiganya berubah menjadi 3 berkas cahaya pelarian yang melesat meninggalkan bukit kecil. Mereka terbang ke arah pusat lembah, dan ternyata lonceng-lonceng tembaga itu memang cukup ampuh. Begitu ada robekan spasial muncul, lonceng langsung mengeluarkan dentingan jernih, memungkinkan ketiganya waspada lebih awal agar tidak menabraknya. Namun, robekan-robekan ini kebanyakan masih bisa dilacak jejaknya, atau jenis robekan yang cahayanya agak redup. Untuk robekan spasial yang benar-benar tak kasat mata, lonceng ini belum mampu memberikan peringatan. Han Li mengetahui hal ini dengan jelas, karena di perjalanan, ia melihat dengan mata rohnya sebuah robekan tersembunyi tepat di dekat mereka. 3 berkas cahaya pelarian nyaris bersentuhan dengannya saat lewat, tetapi lonceng tembaga itu sama sekali tidak bereaksi. Melihat ini, Han Li mulai memahami batasannya. Namun seperti yang dikatakan Marquis Nanlong, dengan adanya lonceng tembaga ini, perjalanan memang jauh lebih mudah. Marquis Nanlong dan Lu Weiying pun bisa lebih leluasa, setidaknya mempercepat laju pelarian mereka beberapa tingkat. Karena sepanjang perjalanan kebetulan tidak ada robekan tak kasat mata yang menghalangi jalan, Han Li tentu saja juga tidak perlu memperingatkan apapun, dan dengan senang hati tetap diam. Ketiganya pun melakukan perjalanan dengan aman tanpa halangan. Setelah setengah hari lebih, mereka muncul di sisi luar lembah dalam, di depan sebuah pegunungan asing. Pegunungan ini terdiri dari belasan puncak kecil yang saling sambung-menyambung, membentuk rangkaian pegunungan mini selebar beberapa puluh li. Di balik pegunungan ini, cahaya merah darah menutupi langit kekuningan, tampak sangat menyeramkan. Itu lembah dalam. Cahaya darah itu adalah larangan yang sangat dahsyat. Jangan sekali-kali mengusiknya, kalau tidak, meski tidak mati pun pasti babak belur. Meskipun ini pertama kalinya Marquis Nanlong melihat cahaya darah ini, begitu melihatnya ia langsung memperingatkan bagai kuda tua yang mengenal jalan. Han Li menyipitkan matanya, memandang cahaya darah itu beberapa kali tanpa ekspresi. Cahaya darah ini begitu menyeramkan. Bahkan tanpa peringatan Marquis Nanlong, ia tidak akan nekat menerobos ke sana. Namun, para kultivator iblis kuno ini cukup menarik juga. Ternyata mereka memasang larangan lapis demi lapis yang dahsyat di lembah iblis jatuh ini. Entah apa sebenarnya fungsi lembah ini dahulu kala, mengapa pertahanannya begitu ketat? Apakah mungkin ini semacam penjara atau kurungan? Entah mengapa, pikiran aneh ini muncul di benak Han Li. Tetapi kemudian ia tertawa sendiri dan menolak pikirannya itu. Monster macam apa yang memerlukan lembah sebesar ini sebagai kurungan? Ini jelas tidak mungkin. Kemungkinan besar tempat ini adalah salah satu markas penting para kultivator iblis kuno, batin Han Li. Saat itu, Marquis Nanlong membawa si tua dan Han Li terbang masuk ke pegunungan, langsung menuju celah antara dua bukit. Sesampainya di sana, Marquis Nanlong mengangkat tangan, dan ketiganya berhenti, perlahan mendarat di tanah. Memandang ke depan dengan mata telanjang, rumput hijau, batu-batu gunung, pohon-pohon besar, dan sulur tanaman, semuanya tampak normal, seolah tidak ada yang aneh. Disinilah tempatnya.
Awalnya tempat ini tidak seharusnya terlihat seperti ini, tetapi Master Chang Kun sebelum pergi telah memasang semacam ilusi untuk menyembunyikan pintu masuk jalur itu. Makanya tidak terlihat. Biar aku pecahkan ilusinya dulu. Marquis Nanlong menampakkan sedikit raut bersemangat, tetapi bicaranya tetap tenang. Kemudian ia mengibaskan lengan jubahnya, dan sebuah liontin giok putih melesat keluar dari dalam lengan, berputar sekali lalu berhenti di atas kepalanya. Suara mantra rendah terdengar dari mulut Marquis Nanlong. Kedua tangannya membentuk segel, mengirimkan satu demi satu segel berwarna-warni ke arah liontin giok di atas kepalanya. Semua segel itu seketika terserap bersih oleh liontin giok. Kemudian cahaya putih menyilaukan, dan di tengah getaran halus, liontin giok itu mengeluarkan suara dentingan jernih. Marquis Nanlong berteriak keras, dan sinar putih tebal menyembur keluar dari liontin giok, menyapu segala sesuatu di depan mereka. Kemudian, pemandangan yang aneh muncul. Dimanapun sinar putih itu lewat, semua batu dan pohon melengkung serta terkoyak seperti lukisan, lalu hancur lenyap dalam sinar itu. Sinar putih mendentingkan suara jernih, lalu dengan cepat menyusut kembali, melesat masuk ke dalam liontin giok, dan menghilang. Dan di hadapan Han Li beserta dua orang lainnya, kini terpampang pemandangan yang sama sekali asing. Dalam sekali pandang, pepohonan hijau lebat yang tadinya ada semuanya menghilang, digantikan oleh pemandangan yang menyeramkan serba keabu-abuan. Di antara kedua puncak bukit, di mana-mana berserakan batu-batu putih, masing-masing berbentuk lonjong dan halus. Yang besar seukuran kepala manusia, yang kecil hanya sebesar kepalan tangan. Memandang lebih jauh, tampak kabut abu-abu tebal yang samar-samar, membuat orang tidak bisa melihat jelas keadaan di dalam kabut itu. Namun kabut abu-abu ini selalu terbatas dalam area selebar 100 tombak di tengah, sementara di kedua sisinya dipenuhi sinar merah darah yang terus-menerus bergulung ke tengah seperti gelombang pasang, menekan dan mendesak. Tetapi begitu mencapai tepi kabut, sinar itu seolah menabrak tanggul dan tidak bisa maju selangkah pun. Inikah jalur yang Rekan Dao maksud? Lu Weiying menghembuskan napas, dan bertanya perlahan. Benar, seharusnya di sini. Apakah Rekan Daois Lu merasa ada yang tidak beres? Marquis Nanlong tertegun sejenak, lalu berkata. Cahaya merah darah itu sudah pasti larangan lembah, tidak salah. Tetapi kabut abu-abu ini tampaknya juga bukan benda biasa. Apakah surat wasiat Master Chang Kun menyebutkan kabut ini? Lu Weiying menatap kabut abu-abu di kejauhan dan bertanya dengan tenang. Tidak. Tidak menyebutkan kabut ini. Mungkin karena dianggap tidak terlalu penting, Marquis Nanlong ragu sejenak, lalu menjawab. Kabut abu-abu ini, entah mengapa aku merasa ada yang tidak biasa. Lebih baik kita berhati-hati. Si tua bermarga Lu menggelengkan kepala, wajahnya menampakkan raut serius. Ada masalah atau tidak, kita coba saja. Han Li yang sedari tadi di samping, tiba-tiba berkata. Benar sekali kata Rekan Dao Han. Kebetulan aku memelihara beberapa ekor burung Qianli, biasanya hanya dipakai untuk mencari obat spiritual. Sekarang bisa digunakan untuk mencobanya. Marquis Nanlong menepuk tangan setuju. Lu Weiying mendengar ini dan tidak keberatan. Segera Marquis Nanlong melepas sebuah kantong binatang roh kecil dari pinggangnya, melemparkannya ke udara, dan berseru pelan. Seekor burung kecil berbulu emas keluar dari kantong itu bagai anak panah, lalu berputar-putar di udara. Marquis Nanlong mengangkat tangan, dan selembar jimat hijau terbang dari tangannya, tepat mengenai burung kecil itu. Burung itu mengepakkan kedua sayapnya, dan sebuah pelindung cahaya hijau kecil tiba-tiba muncul di tubuhnya. Marquis Nanlong memberi perintah melalui kesadaran ilahi. Burung kecil itu berkicau nyaring, berubah menjadi seberkas cahaya emas, dan melesat ke arah kabut abu-abu di kejauhan. Sebelum burung itu menyentuh kabut abu-abu di kejauhan, cahaya biru berkedip-kedip di mata Han Li yang menggunakan kemampuan mata rohnya untuk mengamati dengan saksama. Namun ketika pandangannya tanpa sengaja menyapu ke satu sisi, ekspresinya sedikit berubah, dan di matanya terlintas secercah keanehan. Marquis Nanlong dan Lu Weiying memusatkan seluruh perhatian pada burung Qianli, sehingga tidak menyadari keanehan Han Li. Burung Qianli itu sudah menukik masuk ke dalam kabut abu-abu, menghilang dari pandangan. Han Li tidak bisa melihat keadaan di dalam kabut. Demi kehati-hatian, ia juga tidak berani sembarangan menggunakan kesadaran ilahi untuk menjelajah. Ia hanya menoleh dan memperhatikan ekspresi Marquis Nanlong. Marquis Nanlong memejamkan mata, sedang menghubungkan kesadaran ilahi dengan burung roh itu. Ekspresinya terlihat normal, menandakan bahwa burung roh itu tidak langsung mengalami masalah setelah masuk. Han Li sedang berpikir demikian ketika Marquis Nanlong tiba-tiba bergidik,
dan wajahnya seketika memucat. Kedua matanya langsung terbuka. Kenapa? Apa yang terjadi? Lu Weiying yang juga mengawasi ekspresi Marquis Nanlong melihat ini dan buru-buru bertanya. Di dalam kabut abu-abu itu sepertinya ada monster. Tiba-tiba saja melahap burung Qianli. Sepertinya seekor. Ekspresi Marquis Nanlong tampak aneh, seolah agak tidak yakin. Han Li dan si tua bermarga Lu saling berpandangan dengan terkejut. Sepertinya seekor ular raksasa. Seharusnya benar. Kabut abu-abu ini mestinya adalah kabut iblis yang disemburkan ular raksasa itu. Marquis Nanlong merenung sejenak, akhirnya berkata dengan pasti. Ular raksasa? Ini agak aneh. Kalau memang ada binatang iblis seperti itu, mengapa surat wasiat Master Chang Kun sama sekali tidak menyebutkannya? Kecuali jika ular raksasa itu baru belakangan pindah ke jalur ini, Han Li menyambung kalimat Lu Weiying yang ragu-ragu. Benar. Itulah yang kumaksud. Pendapat kedua rekan Dao memang masuk akal. Namun, ular raksasa yang bisa hidup tenang di lembah iblis jatuh ini pasti bukan binatang iblis biasa. Seharusnya juga merupakan semacam binatang kuno. Tanpa membunuh binatang ini, kita tidak bisa masuk ke lembah dalam. Ini agak merepotkan. Marquis Nanlong mengangguk setuju. Hanya penjelasan inilah yang masuk akal. Tidak apa-apa. Kabut abu-abu ini bukan larangan, hanya kabut iblis biasa, jadi tidak perlu terlalu diwaspadai. Seekor binatang kuno, dengan kita bertiga bekerja sama, seharusnya tidak sulit dikalahkan. Masa ia lebih sulit dikalahkan daripada kodok api itu? Lu Weiying memandang dengan sorot dingin di matanya, berkata dengan tenang. Apakah ia sehebat kodok api? Untuk saat ini belum diketahui. Tetapi bagaimanapun juga, kita harus membunuh ular raksasa ini. Kita bertiga serang bersama-sama, Marquis Nanlong berkata, lalu membuka mulut dan menyemburkan sebuah pedang kecil berkilau emas. Si tua bermarga Lu mengusap kedua tangannya, dan di tangannya muncul sebuah panji putih yang berkilau menawan. Melihat ini, Han Li menampakkan senyum kecut di sudut bibirnya. Kedua orang ini memang sangat tegas. Begitu menyadari tidak bisa dihindari, mereka langsung hendak menyerang tanpa sedikit pun keraguan. Kedua rekan Dao berniat membunuh binatang ini, aku tidak keberatan sama sekali. Namun sebelum itu, bukankah kita harus meminta seorang rekan Dao lagi untuk keluar terlebih dahulu? Anda yang bersembunyi di sana, sudah menonton cukup lama. Bukankah sudah waktunya keluar juga? Han Li tiba-tiba berkata dengan nada dingin ke arah suatu tempat yang tampak kosong, sementara ekspresinya mengeras. Bersamaan dengan itu, jarinya menjentik, dan beberapa sabetan ki pedang hijau melesat keluar. Seketika, ki pedang itu meledak di kejauhan, beberapa puluh tombak dari mereka. Sosok seseorang yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning, memegang perisai raksasa, muncul secara misterius di sana. Marquis Nanlong dan Lu Weiying tidak bisa menahan raut terkejut. Ini salah paham. 3 senior jangan marah. Junior baru saja tiba di sini, dan akan segera pergi. Sosok di dalam cahaya kuning itu adalah seorang pria kurus kering berusia sekitar 40-an. Ia buru-buru membungkuk berkali-kali kepada ketiganya, tetapi di matanya terpancar raut ketakutan. Huang Tianming, kau? Begitu melihat orang ini, si tua bermarga Lu berseru kaget. Kenapa? Rekan Daois Lu mengenal orang ini? Marquis Nanlong menampakkan kilatan aura membunuh di wajahnya, dan bertanya dengan nada dingin. Orang ini adalah kultivator dari sebuah sekte kecil di aliansi Tian Dao kita. Kemampuannya belum perlu dibahas, tetapi kudengar ia pernah mendapatkan sebuah jimat penyamaran peninggalan kultivator kuno. Kemampuan menyembunyikan dirinya luar biasa hebat. Tidak kusangka ternyata itu benar. Ia bersembunyi di sini, bahkan kita pun tidak menyadarinya. Lu Weiying dengan ekspresi tidak bersahabat menatap pria kurus itu dan berkata dingin. 3 senior, junior benar-benar baru tiba di sini. Hanya karena melihat para senior sedang menggunakan teknik di sini, jadi agak penasaran dan mengikuti. Mendengar nada tidak bersahabat Marquis Nanlong dan yang lain, wajah pria kurus itu langsung pucat pasi. Menguntit diam-diam di belakang kami, bisa untuk apa yang baik? Rekan Daois Lu, dia orang aliansi Tian Dao MU. Bagaimana menurutmu? Marquis Nanlong mendengus, lalu berbalik dan bertanya kepada si tua. Mendengar ini, Lu Weiying tetap tanpa ekspresi, tetapi kedua matanya menyipit. Pendapatku tentu saja bunuh. Si tua berkata tanpa terburu-buru.
Baru selesai bicara, sosoknya tiba-tiba berkilat, dan orangnya langsung menghilang dalam cahaya putih. Pria kurus itu mendengar kata-kata ini, ketakutan setengah mati. Ia tidak lagi mempedulikan rasa takutnya terhadap 3 kultivator Nascent Soul ini. Cahaya spiritual berkilat di tubuhnya, dan ia berubah menjadi seberkas pelangi, melesat ke langit. Sementara itu, si tua entah menggunakan teknik pelarian apa, sosoknya muncul di tempat pria kurus itu semula berdiri. Ia mendongak dengan dingin menatap cahaya kuning yang melarikan diri, lalu mengibaskan panji di tangannya, melemparkannya keluar. Begitu panji itu lepas dari tangan, langsung berubah menjadi angin puyuh putih yang bergerak sangat cepat, dalam sekejap menelan cahaya kuning yang baru terbang belasan tombak itu ke dalamnya. Perisai raksasa di depan pria itu hanya berkedip beberapa kali, lalu hancur berkeping-keping di dalam angin puyuh. Setelah jeritan memilukan, pria itu pun dicincang oleh pisau-pisau angin tak terhitung di dalam angin puyuh, menjadi hujan darah yang berhamburan. Si tua bermargalu melihat ini, mengangguk tenang, lalu melambaikan tangannya ke arah angin puyuh. Angin puyuh itu kembali berubah menjadi panji putih yang melesat kembali ke tangannya. Bagus, rekan Daois Lu bertindak tepat. Dengan ini, kita tidak perlu khawatir rahasia jalur ini bocor. Markuis Nanlong menepuk tangan dan tertawa ringan. Bukan apa-apa. Seorang kultivator pembentukan inti kecil berani menguntit kita secara sembunyi-sembunyi. Sudah sepantasnya mati, Lu Weiying berkata acuh tak acuh. Ia lalu mencengkeram ke arah genangan darah di tanah, dan 2 benda terbang keluar, jatuh ke tangannya. Satu adalah kantong penyimpanan milik kultivator kurus itu, satunya lagi adalah sebuah jimat giok berwarna kuning pucat. Si tua bermargalu juga tidak sungkan-sungkan. Setelah melihat sekilas, ia langsung memasukkan keduanya ke dalam kantong penyimpanannya sendiri. Kali ini benar-benar berkat rekan Daohan. Kalau tidak, kita hampir saja celaka karena kelengahan. Tetapi, rekan Daoishan ternyata bisa menembus bahkan teknik penyamaran kuno. Pantas saja sekarang namamu begitu tersohor. Markuis Nanlong berbalik kepada Han Li dan tersenyum. Bukan apa-apa. Hanya keberuntungan semata. Kedua rekan Dao sebenarnya juga pasti bisa melihat jejaknya. Hanya karena sedikit lengah saja, baru ia bisa lolos. Han Li tersenyum tipis, merendah. Mendengar kata-kata rendah hati Han Li, Markuis Nanlong menggelengkan kepala tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, Lu Weiying sudah berjalan kembali. Ayo kita cepat bertindak. Jangan sampai banyak masalah. Ekspresi si tua sedikit serius, tetapi ucapannya memang masuk akal. Han Li mengangguk, membalikkan telapak tangannya, dan setumpuk bendera formasi berkilau muncul di tangannya. Nanti saat membunuh ular raksasa, kegaduhan pasti tidak kecil. Biar aku pasang formasi isolasi terlebih dahulu, agar dampaknya sebisa mungkin terbatas di dalam area larangan ini. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir ada kultivator lain yang lewat di dekat sini. Han Li mengusap dagunya dan menyarankan. Rekan Daois Han memang orang yang teliti. Itu paling baik. Si tua menampakkan seulas senyum dan tak bisa menahan diri untuk memuji. Han Li segera berubah menjadi seberkas pelangi hijau, memasang bendera-bendera formasi satu persatu di antara kedua puncak bukit. Sesaat kemudian, sebuah formasi besar sudah terpasang. Fungsi utama formasi ini hanyalah menekan suara dan fluktuasi ki spiritual agar terbatas di satu area. Kalau bukan karena itu, mustahil bisa selesai dalam waktu sesingkat ini. Ketika pelangi hijau Han Li kembali ke hadapan Markuis Nanlong dan si tua bermargalu mengibaskan panji di tangannya, dan berkata dengan tenang, setelah rekan Daohan selesai memasang formasi, biar aku gunakan panji angin puyuh ini untuk meniup kabut iblis itu. Supaya ular raksasa tidak punya tempat bersembunyi. Selesai berkata, si tua kembali melemparkan panji itu ke udara, dan mulai merapal mantra. Markuis Nanlong melihat ini, juga mengarahkan jarinya ke pedang kecil emas di depannya. Seketika pedang itu berubah menjadi pelangi emas yang melesat ke langit, berputar di ketinggian, lalu bersinar terang dan langsung membesar. Dalam sekejap mata, sebuah pedang emas raksasa sepanjang 5 hingga 6 tombak sudah melayang di atas Markuis Nanlong. Lu Weiying menghentikan mantranya dan mengarahkan jarinya ke panji tersebut. Panji itu bergetar hebat, permukaannya tiba-tiba mengembang dan memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Angin puyuh demi angin puyuh, persis seperti sebelumnya, menyembur keluar dan berubah menjadi belasan naga angin putih yang bergegas menyerbu kabut abu-abu di kejauhan. Pedang emas raksasa juga melesat dengan suara dengungan, terbang ke atas kabut abu-abu dan berputar-putar tanpa henti. Tampaknya Markuis Nanlong bersiap menunggu kabut menyingkir dan binatang itu muncul,
baru kemudian melancarkan serangan kilat. Han Li tanpa suara mengibaskan lengan jubahnya. Sebuah lonceng kecil berkilau perak terbang keluar, berubah menjadi gumpalan cahaya perak yang melesat ke kejauhan. Belasan naga angin tiba lebih dulu, menukik masuk ke dalam kabut tebal. Kabut abu-abu bergolak hebat. Sebagian besar kabut terlempar tinggi oleh angin puyuh, lalu terkoyak hancur. Lautan kabut itu perlahan-lahan tergerus. Namun, pemandangan ini hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba, suara desis aneh terdengar rendah dari dalam kabut. Sebuah ekor ular raksasa setebal tong air menyembul keluar dari kabut, menghantam salah satu naga angin. Angin puyuh itu langsung lenyap. Ekor ular itu menghantam 2 kali lagi tanpa ampun, dan 2 naga angin lainnya dengan mudah dihancurkan. Melihat ini, ekspresi si tua bermarga Lu berubah. Ia segera membentuk segel tangan yang aneh dan merapalkan kata, "Ledakan." Sisa belasan angin puyuh serentak berkilat putih dan meledak. Ledakan angin kencang mengamuk di dalam lautan kabut, menyapu ke segala arah hingga sebagian besar kabut abu-abu terkoyak bercerai-berai. Seluruh lautan kabut akhirnya runtuh, dan sosok binatang itu samar-samar mulai terlihat. Sangat besar. Tubuh kehitaman sebesar bukit kecil tampak bergelung di sana. Pedang emas raksasa yang sudah berputar lama di atas kabut memanfaatkan kesempatan ini untuk menghujam ke bawah, menebas tanpa suara ke arah ular raksasa yang baru saja menampakkan diri. Han Li juga menggerakkan segelnya. Lonceng kecil yang melesat jauh itu bersinar perak terang, tiba-tiba membesar hingga setombak tingginya. Suara lonceng yang jernih terdengar, dan gelombang perak mengalir keluar dari gumpalan cahaya raksasa, langsung menyapu ke arah ular raksasa di seberang, membentuk serangan gabungan bersama pedang emas raksasa. Ular raksasa itu tampaknya agak lamban. Menghadapi serangan gelombang perak dan pedang emas, ia tetap bergelung di sana tanpa bergerak sedikit pun. Marquis Nanlong tentu saja sangat gembira. Ia buru-buru mengalirkan lebih banyak tenaga spiritual ke dalam pedang, membuat pedang raksasa itu bertambah besar lagi. Namun, sebelum pedang emas benar-benar menebas dengan mantap, tanpa pertanda apapun, cahaya spiritual berkilat di tubuh ular raksasa, dan selapis sinar hijau tiba-tiba muncul menyelimutinya. Duar! Ledakan dahsyat terdengar. Cahaya emas dan hijau saling membelit, lalu sinar hijau bersinar sangat terang dan seketika memantulkan pedang emas raksasa itu. Ketiga kultivator diam-diam terkejut. Gelombang perak yang menyusul juga menghantam sinar itu, dan sama-sama tidak berhasil menembusnya. Setelah 2 serangan ini, ular raksasa itu baru seperti tersadar. Ia perlahan menarik kepala raksasanya yang terpendam di dalam gulungan tubuh, menggeleng-gelengkannya beberapa kali, baru kemudian menoleh ke arah Han Li dan yang lain. Saat ini kabut abu-abu sudah sepenuhnya lenyap, dan wujud ular raksasa itu benar-benar terpampang di depan mata ketiganya. Ular ini seluruh tubuhnya hitam legam bagai besi, panjangnya 50 hingga 60 tombak, dengan tubuh yang luar biasa tebal. Tubuhnya tertutup sisik-sisik hitam berkilat sebesar telapak tangan. Sepasang mata ular berwarna hijau kelam memancarkan sorot dingin yang menusuk. Han Li merasa tegang. Ia baru hendak merapal mantra untuk memanggil kembali lonceng perak ketika ular raksasa itu sepertinya bergerak sedikit. Sebuah bayangan panjang berkedip, dan lonceng perak yang berjarak 30 tombak darinya tiba-tiba lenyap. Han Li terkejut. Belum sempat ia memahami apa yang terjadi, pedang emas raksasa Marquis Nanlong juga mengalami hal serupa. Setelah bayangan itu berkedip, pedang emas raksasa di langit tiba-tiba menghilang. Tetapi kali ini, Han Li yang sudah bersiap berhasil melihat semuanya dengan jelas. Tubuh ular raksasa itu dalam sekejap memanjang dan menipis secara menakjubkan. Dengan kecepatan kilat, ia menelan kedua senjata itu ke dalam perutnya. Karena gerakannya terlalu cepat, Han Li dan yang lain pada awalnya bahkan tidak sempat bereaksi. Ular raksasa ini tubuh aslinya begitu besar, tetapi gerakannya sangat gesit. Ekspresi Han Li langsung menjadi serius. Marquis Nanlong di sampingnya, melihat pedang terbangnya ditelan, justru bergembira setelah sempat terkejut. Pedang emas itu adalah senjata inti yang sudah ia latih selama ratusan tahun. Awalnya, sisik dan kulit ular raksasa ini sangat keras sehingga tidak bisa dilukai dari luar. Namun sekarang senjata itu secara sukarela ditelan ke dalam perut, bukankah ular ini justru mencari mati sendiri? Dengan pemikiran ini, Marquis Nanlong tanpa berkata apa-apa buru-buru menggunakan kesadaran ilahi untuk menggerakkan pedang emas itu, bersiap melepaskan kekuatan penuh di dalam perut ular raksasa, langsung merobek perut binatang ini dari dalam dan mengakhiri nyawanya. Tetapi sesaat kemudian, ekspresi Marquis Nanlong langsung membeku. Senjata intinya memang masih bisa dihubungi, tetapi saat ini di dalam perut ular raksasa,
seolah dikunci oleh sesuatu dan sama sekali tidak bisa bergerak. Ia pun mulai tegang. Bagaimanapun juga, jika senjata inti rusak, ia yang terhubung secara spiritual pasti juga akan terluka parah. Kedua rekan Dao, pedang terbangku terkunci. Ular raksasa ini memang bukan binatang iblis biasa. Berhati-hatilah. Setelah mengucapkan peringatan itu, Marquis Nanlong dengan wajah suram menarik napas dalam-dalam. Ia mengangkat tangan, dan sebuah cincin giok hijau terlepas dari jarinya, melayang di depan tubuhnya. Permukaan cincin itu berkedip terang gelap dengan simbol-simbol rune berwarna-warni yang terus berkedip. Jelas bukan senjata biasa. Di sisi lain, Lu Wei melihat senjata Han Li dan Marquis Nanlong terjebak. Ia terkejut dan buru-buru menarik kembali panji miliknya. Kemudian ia mengangkat tangan, dan beberapa jimat melayang keluar. Cahaya putih meledak, dan puluhan bola api putih menyilaukan muncul secara gaib di depan si tua. Han Li menatap bola-bola api putih ini dengan terkejut, merasa samar-samar seperti pernah mendengar tentang jenis bola api ini di suatu tempat. Tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal itu. Ia berbalik, lalu menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. 4 berkas cahaya putih melesat keluar dari kantong, mendarat di tanah, 3 ekor serigala putih, 2 ekor sapi merah, dan seekor ular hijau. Inilah 6 binatang boneka kuno yang ditukar dari Master Tianjing saat pertemuan dagang. Boneka-boneka ini belum pernah benar-benar digunakan Han Li sejak didapatkan. Kini menghadapi ular raksasa binatang kuno, tepat sekali untuk menguji kekuatannya. Marquis Nanlong dan si tua melihat boneka-boneka Han Li, sedikit terkejut, tetapi segera kembali tenang. Ketiganya adalah orang yang kaya pengalaman bertarung. Setelah saling berpandangan dengan serius, mereka hendak masing-masing menggerakkan kemampuan dan menyerang bersama-sama. Tetapi ular raksasa itu menatap ketiganya dan mulai menampakkan sorot membunuh di matanya. Ia justru terlebih dulu mengangkat kepalanya dan menghembuskan napas keras keluar. Seketika bau amis yang memualkan menyerbu wajah ketiganya. Han Li dan yang lain terkejut, buru-buru memaksimalkan cahaya pelindung di tubuh mereka dan menahan napas. Tetapi sesaat kemudian mereka menyadari bahwa meskipun bau amis itu sangat tidak enak, ternyata bukan gas beracun. Ketiganya agak terheran dan ragu sesaat. Tetapi di saat jeda sejenak itu, mulut ular raksasa terbuka lebar, perutnya mengempis, dan ia menghirup dengan kuat. Seketika, pecahan batu dan tanah di depan ular raksasa melompat dari tanah, dan semuanya mengalir deras ke dalam mulut ular tersebut. Ketiganya yang tidak siap merasakan seolah ada kekuatan besar yang mendorong mereka dari belakang. Kaki mereka melayang, tubuh mereka seketika tak bisa bergerak, terangkat ke udara, dan hendak dihisap masuk ke dalam mulut ular raksasa. 4 boneka Han Li bahkan tanpa perlawanan langsung tersedot, dalam sekejap sudah sampai di tepi mulut ular. Wajah Han Li menampakkan sedikit raut ngeri, tetapi batinnya tidak panik sama sekali. Cahaya hijau berkilat di luar tubuhnya, dan sosoknya langsung menjadi sangat berat, jatuh ke bawah. Bersamaan dengan itu, kesadaran ilahinya bergerak, dan keenam boneka yang sudah sampai di tepi mulut ular tiba-tiba melancarkan serangan. 4 tanduk dari 2 sapi merah berkilat merah, dan tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi 4 berkas sinar merah yang menghujam ke dalam mulut ular raksasa. Ular raksasa itu sedang berkonsentrasi penuh menghisap Han Li dan yang lain ke dalam perutnya, sehingga sinar merah itu dengan mudah menghantam lidah ularnya yang menjulur keluar. Setelah cahaya merah berkilat, terdengar suara duk-duk. Ular raksasa merintih kesakitan, dan lidah raksasanya langsung menyusut kembali. Meskipun tidak terlihat seberapa parah lukanya, hisapan kuat dari mulutnya terhenti sesaat. Di saat kelonggaran singkat itu, 3 ekor serigala putih yang kembali bisa mengendalikan tubuhnya bersinar putih terang. Keempat cakar mereka mengeluarkan cakar-cakar tajam sepanjang beberapa inci, dan dari mulut mereka menjulur keluar taring-taring tajam bagai mata pisau. Bayangan mereka berkilat, berubah menjadi 3 berkas pelangi putih yang langsung menerjang kepala ular raksasa. Terdengar suara ZZZRRT seperti logam bergesekan dari kepala ular raksasa. Entah karena alasan apa, sinar hijau yang tadi melindunginya kali ini tidak muncul. Namun baik cakar tajam maupun taring panjang, ketika menggores sisik hitam di kepala ular, hanya meninggalkan bekas goresan putih samar dan sama sekali tidak bisa melukai ular raksasa. Tetapi 2 ekor serigala putih segera mengubah posisi, menerjang ke kedua sisi, langsung menyerang kedua mata ular. Bola mata ular terekspos tanpa perlindungan sisik. Bayangan ungu berkedip cepat, dan terdengar 2 suara tumpul. 2 ekor serigala putih yang baru terbang setengah jalan tiba-tiba disambar oleh lidah ular yang dengan kecepatan kilat menyapu ke kiri dan kanan. Keduanya terhantam dan terlempar miring.
Kepala ular sebesar rumah sedikit memiringkan kepalanya, dan langsung menggigit salah satu boneka serigala putih yang terlempar ke dalam mulutnya. Baru hendak melakukan hal yang sama pada boneka satunya, ular hijau boneka tiba-tiba membesarkan tubuhnya hingga belasan tombak dan menerjang dengan ganas. Sementara itu, kedua sapi merah juga kembali menembakkan tanduk mereka. Ular raksasa binatang kuno benar-benar dibuat murka oleh serangan boneka-boneka ini. Ia mengeluarkan geraman rendah, dan setelah menggeleng-gelengkan kepalanya, asap hitam menyembur dari lubang hidungnya, seketika menyelimuti seluruh kepalanya. Dua ekor serigala putih yang tersisa memanfaatkan kesempatan ini hendak mundur. Tetapi dari dalam asap hitam, dua bayangan hitam melesat keluar, dan langsung menggigit kedua serigala putih bersamaan. Ternyata itu adalah dua kepala ular yang persis sama, tetapi berukuran lebih kecil. Semua ini terdengar panjang jika diceritakan, tetapi sebenarnya terjadi hanya dalam sekejap mata. Saat itu asap hitam dengan cepat memudar, mengungkap wujud asli ular raksasa. Dan dari seberang, Hanli beserta dua orang lainnya yang baru saja terbebas langsung mengeluarkan seruan terkejut. Ini adalah ular hitam 3 kepala. Bagaimana mungkin? Kata-kata ketiganya dipenuhi raut tak percaya. Di seberang, seekor ular aneh berkepala 3 sedang menatap mereka dengan murka. Kepala tengahnya mendongak, terus-menerus menjulurkan lidahnya. Sementara kedua kepala di kiri dan kanan sedang menggigit kuat-kuat, berusaha meremukkan boneka di mulut mereka. Tetapi saat itulah, dari seberang terdengar sebuah kata, ledakan, yang dingin. Duar. Dua ledakan dahsyat bergemuruh. Kedua boneka di mulut ular meledak, berubah menjadi dua gumpalan cahaya putih menyilaukan. Begitu melihat boneka serigala putih terjebak, Hanli tanpa keraguan membentuk segel dengan kedua tangan dan menggunakan kesadaran ilahi untuk langsung meledakkan kedua boneka itu. Tubuh ular berkepala 3 memang sangat keras, tetapi bagian dalam mulutnya tidak memiliki pertahanan sehebat itu. Dan kedua boneka serigala putih ini dibuat dari berbagai bahan langka yang tidak diketahui namanya, sehingga ledakannya pun sangat dahsyat. Maka setelah suara ledakan mereda, kedua kepala ular di sisi kiri dan kanan mengeluarkan jeritan memilukan, menunjukkan raut kesakitan yang luar biasa. Kepala tengahnya tidak terkena dampak sama sekali, tetapi menjadi semakin murka. Ia mengibas-ngibaskan tubuhnya, ekor ularnya yang besar menyapu ke depan. Bayangan hitam berkedip, dan langsung menghantam boneka ular hijau yang baru saja menerjang, membuatnya terlempar lebih dari 10 tombak, jatuh ke tanah dan tak bergerak lagi. Bersamaan dengan itu, kepala ular itu menukik ke depan dan menggigit, langsung menghancurkan seekor boneka sapi merah. Bahkan Hanli tidak sempat meledakannya. Sementara itu, Markuis Nanlong dan si tua bermargalu, berkat waktu yang diperjuangkan beberapa boneka Hanli, akhirnya pulih dari keterkejutan dan melancarkan serangan. Pertama, puluhan bola api putih menyala milik si tua terbang menyerbu dalam satu seruan, pergi. Markuis Nanlong lalu mengangkat tangan, mengirimkan segel ke cincin giok hijau itu. Seketika cincin itu bergetar, lalu mengganda, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dalam sekejap bermunculan lebih dari 100 bayangan yang persis sama. Cincin asli tercampur di dalamnya, dan seluruhnya berubah menjadi hujan cahaya hijau yang melesat pergi. Hanli dengan tenang membalikkan telapak tangannya, dan sebuah benda hitam legam dilemparkan ke udara. Benda itu membesar tertiup angin, dan dalam cahaya hitam langsung berubah menjadi puncak gunung setinggi lebih dari 10 tombak, serta masih terus membesar di bawah dorongan segel. Inilah harta kuno puncak 1000 berat. Menghadapi binatang raksasa yang tubuhnya besar dan kulitnya tebal seperti ular ini, menggunakan senjata ini tentu paling tepat. Hanya saja, gerakan ular raksasa ini sama sekali tidak lambat. Harus terlebih dahulu mengunci gerakannya. Hanli sedang memikirkan hal ini ketika kedua kepala ular di sisi kiri dan kanan sepertinya sudah pulih dari ledakan tadi. Kedua mulut besar terbuka lebar, dan dua berkas cahaya abu-abu tebal menyembur keluar. Bola-bola api putih menghantam berkas cahaya terlebih dahulu. Suara ledakan bertubi-tubi terdengar. Bola api seketika berubah menjadi gelombang api putih yang saling membelit dengan cahaya abu-abu dalam keadaan seri. Sementara itu, cincin-cincin giok hijau langsung melewati pertempuran api dan cahaya abu-abu, melesat langsung ke arah 3 kepala ular. Puncak gunung hitam Hanli mengikuti dengan tenang di belakang bayangan hijau, melayang perlahan. Ular raksasa melihat bayangan cahaya hijau yang datang dengan garang, sepertinya merasakan ancaman. Kepala utamanya menggeram rendah, cahaya spiritual berkilat, dan sinar hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian mulutnya terbuka lebar dan menerjang ke depan. Bayangan-bayangan cincin giok hijau, di bawah terjangan garang ular raksasa,
begitu bersentuhan langsung lenyap. Hanya satu cincin yang bersembunyi di belakang, sedikit bergetar, lalu seketika menghilang dari tempatnya dan muncul di atas kepala ular raksasa. Kemudian cincin yang bersinar terang itu berubah menjadi untayan ki hijau, dengan kecepatan kilat menghujam ke bawah. Di titik 7 inci kepala ular, seketika muncul sebuah cincin giok hijau yang telah membesar berkali-kali lipat, langsung menyusut dan mencekik kuat, tenggelam ke dalam daging ular raksasa. Meskipun tubuh ular raksasa ini sangat besar, begitu titik 7 incinya dicekik, ia tetap tidak tahan rasa sakitnya. Ia langsung berguling-guling kesakitan di tanah. Kepala utamanya menghantam-hantamkan diri ke tanah dengan ganas. Bersamaan dengan itu, cahaya hijau berkedip-kedip di titik 7 inci, seolah berusaha mati-matian melepaskan diri dari cincin giok. Kedua kepala yang lebih kecil juga terpengaruh, menunjukkan ekspresi kesakitan. Akibatnya, berkas cahaya abu-abu yang tadi seri dengan gelombang api putih, tiba-tiba berhenti. Lu Weiying melihat ini, matanya berbinar. Memanfaatkan kesempatan, di bawah dorongan segelnya, api putih membentuk gelombang setinggi belasan tombak yang menghantam ke depan. Lautan api seketika menelan ular raksasa. Namun sinar hijau di tubuh ular raksasa sangat dahsyat. Meskipun api putih mengepungnya dari segala sisi, untuk sementara hanya terlihat sinar hijau berkedip-kedip. Ular ini meskipun berguling-guling di tanah karena cekikan cincin hijau di titik vitalnya, tubuhnya sama sekali tidak terluka. Tiba-tiba, di atas ular raksasa, cahaya hitam berkedip, dan sebuah puncak gunung hitam setinggi puluhan tombak muncul secara gaib. Puncak gunung itu berputar di udara, dan sinar hitam pekat menyembur dari dasarnya, langsung menyelimuti ular raksasa di bawahnya. Gerakan tubuh ular raksasa di dalam cahaya hitam langsung menjadi lamban dan berat, setiap gerakan seolah membawa beban ribuan jin. Puncak gunung hitam memanfaatkan kesempatan ini untuk menghujam jatuh ke bawah. Ular berkepala 3 merasakan keadaan genting. Ketiga kepalanya dengan susah payah mendongak, menyemburkan beberapa bola cahaya ke udara, berusaha menghentikan jatuhnya puncak gunung. Tetapi bola-bola cahaya itu begitu masuk ke dalam sinar hitam, belum sempat menyentuh puncak gunung, sudah perlahan-lahan terurai dan lenyap di tengah jalan. Melihat ini, ular raksasa masih tidak rela menyerah begitu saja. Dengan seluruh kekuatannya, ia menghantamkan ekor raksasanya ke tanah. Tubuhnya melesat keluar dari dalam sinar hitam. Tetapi saat itu, api putih di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi belasan rantai api tebal yang langsung membeli tubuh ular raksasa, membuatnya hanya terbang belasan tombak sebelum kembali jatuh berdebam ke tanah. Puncak gunung akhirnya menghantam jatuh dengan penuh kekuatan. Di tempat puncak gunung itu jatuh, cahaya hitam menyala terang, membuat orang tak bisa menatapnya langsung. Ketiga kepala ular hanya sempat menjerit satu kali, sebelum suaranya tenggelam dalam gemuruh dahsyat. Markuis Nanlong menampakkan raut gembira, si tua bermarga Lu menghembuskan napas lega. Hanya Han Li yang menatap dengan saksama, dan alisnya sedikit berkerut tanpa disadari. Cahaya hitam perlahan memudar, memperlihatkan keadaan di kejauhan. Terlihat di bawah puncak gunung hitam, ular berkepala 3 ternyata belum langsung mati. Tetapi masih ada satu kepala ular yang menyembul di luar puncak gunung, berteriak-teriak dan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan panik, sorot matanya penuh kegilaan. Daya tahan hidup ular ini sungguh menakjubkan. Lu Weiying mendengus, mengangkat tangan, dan seberkas tali cahaya putih melesat keluar, terbang ke atas kepala ular. Melingkar ringan sekali di leher ular, dan kepala ular yang tanpa perlindungan sinar hijau itu dengan mudah terpenggal jatuh. Darah ular menyembur setinggi beberapa tombak dari sisa tubuhnya, dan tubuh itu pun tak bergerak lagi sama sekali. Akhirnya selesai juga. Namun agak di luar dugaan. Ular hitam 3 kepala ini sepertinya tidak semengerikan yang digambarkan dalam legenda. Si tua bermarga Lu menampakkan raut lega dan bergumam. Ini mungkin bukan ular hitam yang asli. Jangan lupa, ular hitam 3 kepala yang sesungguhnya, selain memiliki 3 kepala, juga memiliki sepasang sayap daging. Konon ketiga kepalanya bisa mengeluarkan 3 jenis kemampuan dahsyat dengan atribut berbeda secara bersamaan. Ular ini sama sekali tidak mirip. Kalau memang yang asli, mana mungkin kita semudah ini berhasil? Markuis Nanlong juga menggelengkan kepala, sorot matanya menampakkan keraguan. Mungkin ular ini adalah variasi mutasi dari jenis ular lain. Hanya karena bisa menumbuhkan 3 kepala, bukan berarti ia pasti ular hitam 3 kepala yang sesungguhnya. Kita juga tidak perlu mencari tahu asal-usulnya. Lebih baik segera masuk ke jalur, kata Han Li dengan nada datar. Kemudian ia mengarahkan jarinya ke puncak gunung. Puncak gunung itu dengan cepat mengecil,
berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat masuk ke lengannya dan menghilang. Di tempatnya semula, terekspos bangkai ular raksasa yang sudah hancur menjadi daging lumat. Marquis Nanlong juga melambaikan tangan. Seberkas cahaya emas dan segumpalan cahaya hijau tiba-tiba melayang naik dari bangkai, berdengung pelan, lalu melesat kembali. Itulah pedang emas dan cincin giok hijau tadi. Pedang terbang langsung melesat masuk ke tubuhnya, sementara cincin kembali ke ukuran semula dan dikenakan kembali di jari. Lu Weiying memandang bangkai ular sejenak, merenung sesaat, lalu bergerak beberapa kali dan sudah berada di samping bangkai. Ia mencengkeram ke arah dalam kepala ular, dan sebutir nidan hijau sebesar ibu jari muncul di tangannya. Si tua menampakkan raut puas. Setelah melihat kedua kepala lainnya, ia juga mengeluarkan masing-masing satu butir nidan. Saat itulah Han Li yang sudah mengumpulkan sisa bonekanya dan Marquis Nanlong juga terbang mendekat. Si tua tanpa banyak bicara melemparkan nidan-nidan itu ke arah keduanya, masing-masing satu butir. Han Li menerima dengan satu tangan, melirik sekilas, lalu tanpa banyak komentar menyimpannya. Marquis Nanlong tentu saja juga menerima tanpa sungkan. Setelah melemparkan sebuah bola api untuk mengubah bangkai ular raksasa menjadi abu, si tua bermarga Lu baru berkata, "Kali ini, jika salah satu dari kita bertemu binatang ini sendirian, pasti akan sangat merepotkan. Tetapi bertiga bekerja sama, membunuh binatang kuno sekaliber ini seharusnya tidak terlalu sulit. Kalau kodok api itu juga semudah ini dikalahkan, perjalanan kita kali ini pasti ringan." Semoga begitu. Tetapi kemungkinan besar kodok api itu lebih merepotkan. Bagaimanapun juga, Master Changkun betapapun terluka parahnya, binatang yang bisa membuatnya melarikan diri pasti bukan binatang yang sederhana. Marquis Nanlong menghela napas dan berkata tersenyum kecut. Si tua bermarga Lu mendengar ini, merenung sesaat, lalu mengangguk tanpa kata. Saat itu, Han Li berubah menjadi seberkas cahaya hijau, mengumpulkan semua bendera formasi yang dipasang di sekitar, lalu melesat kembali. "Ayo jalan." "Sehebat apa kodok api itu, tak lama lagi kita akan melihatnya sendiri," kata Han Li dengan nada rendah. Kemudian ia melangkah pergi lebih dulu. Marquis Nanlong dan si tua saling berpandangan, lalu segera menyusul. Bagaimanapun juga, melewati cahaya esensi kutub utara di depan sepenuhnya bergantung pada cincin dua instrumen milik Han Li. Begitu ular raksasa dimusnahkan, kabut abu-abu sebelumnya tentu saja lenyap tanpa sisa, dan segala sesuatu di depan terlihat jelas. Jalan itu masih berupa jalur batu selebar 100 tombak, sementara di kiri kanan dan di atas dipenuhi cahaya larangan merah darah yang menghalangi pandangan. Ketiganya terbang rendah pada ketinggian 5 hingga 6 tombak, perlahan bergerak maju. Setelah terbang lebih dari 20 li, pemandangan di depan mereka berubah, muncul dinding batu tinggi berwarna kuning pucat. Di dinding batu itu terdapat sebuah mulut gua yang gelap, lebarnya sekitar 7 hingga 8 tombak. Disinilah tempatnya. Melewati gua ini seharusnya sudah masuk lembah dalam. Tetapi di dalam gua ada cahaya esensi kutub utara sepanjang lebih dari 10 li. Rekan Daohan, nanti semuanya bergantung pada cincin dua instrumen MU. Marquis Nanlong menghembuskan napas lega, lalu berbalik dan berkata kepada Han Li. "Kalau sudah tahu di dalam gua ada cahaya esensi kutub utara, kenapa tidak lewat dinding batu dari tempat lain saja? Apakah harus melewati gua ini?" Lu Weiying mengusap dagunya, sorot matanya berkedip-kedip. Cara itu sama sekali tidak bisa berhasil. "Rekan Daois Lu, coba serang dinding batu ini dengan senjata, maka kau akan tahu alasannya." Marquis Nanlong menggelengkan kepala, berkata dengan tenang. "Oh, biar ku coba." Si tua jelas tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengibaskan lengan jubahnya, dan tali cahaya putih kembali melesat keluar, menebas keras ke dinding batu. Han Li kali ini melihat dengan jelas. Ternyata tali cahaya itu adalah sebuah pisau pendek dengan bentuk yang aneh, semacam senjata pisau terbang yang jarang terlihat. Di bawah tatapan Han Li, pisau terbang menebas dinding batu dan meledakkan cahaya putih menyilaukan. Lu Weiying yang merasakan sesuatu langsung berubah ekspresi, melambaikan tangan dan segera menarik kembali pisau terbangnya. Han Li menatap tajam ke tempat tebasan itu. Ternyata di titik yang dihantam pisau terbang, muncul bekas sayatan sedalam sekitar 1 inci. Dan di dalam bekas sayatan itu, samar-samar tampak butiran-butiran cahaya perak yang berpendar lemah. Ini adalah... Raut terkejut berkedip di wajah si tua. Ia buru-buru melangkah maju beberapa langkah, berjalan ke bekas sayatan itu, dan mengamati dengan cermat. Pasir perak inti bintang. Dinding batu ini ternyata mengandung biji pasir perak inti bintang.
Situa baru mengamati sebentar saja, dan suaranya sudah sedikit bergetar. Begitu mendengar nama, pasir perak inti bintang, ekspresi Han Li langsung berubah drastis. Ia juga melangkah maju, menjulurkan satu jari, dan mengusap pelan bekas sayatan itu sambil mengidentifikasi dengan saksama. Pasir perak inti bintang, bahan ini tentu saja sudah pernah didengar Han Li. Karena bahan ini adalah salah satu dari beberapa material langka yang bisa ditambahkan dalam pembuatan senjata, membuat senjata spiritual menjadi lebih kokoh. Dalam hal efektivitas, ia merupakan bahan langka yang hanya kalah dari kristal tempa. Bahan ini sendiri juga sangat keras, sulit ditembus senjata biasa. Baik di lautan bintang tersebar maupun di dunia kultivasi Tianan, keberadaannya nyaris punah. Pantas saja pisau terbang Lu Weiying yang menebas ke atasnya nyaris tidak meninggalkan efek sama sekali. Han Li menatap bekas sayatan itu dengan serius selama beberapa saat, lalu tiba-tiba tanpa suara mengangkat tangan. Lebih dari 10 bilah pedang kecil berkilau hijau melesat keluar dari lengan jubahnya, berubah menjadi belasan berkas cahaya hijau yang menghujam ke berbagai titik di dinding batu. Marquis Nanlong dan Situa semula tertegun, tetapi segera memahami maksud Han Li. Terdengar suara denting-denting beruntun. Belasan lubang pedang sedalam beberapa inci muncul di permukaan dinding batu. Di setiap lubang, sama-sama tampak titik-titik cahaya perak berpendar. Memang benar pasir perak inti bintang. Dan seluruh dinding batu ini tercampur pasir perak inti bintang, tetapi kepadatannya tidak merata. Sepertinya bukan buatan manusia, melainkan dinding batu ini sendiri yang memang mengandung satu jalur biji pasir perak inti bintang secara alami. Han Li menampakkan sedikit raut terkejut di wajahnya, tetapi suaranya tetap tenang. Ketika melihat pedang terbang Han Li bisa menembus dinding batu beberapa kali lebih dalam dibandingkan pisau terbangnya, ekspresi Marquis Nanlong dan Situa sedikit berubah. Namun begitu Situa bermarga Lu mendengar kata-kata ini, sorot keserakahan langsung memenuhi matanya. Ia menatap lekat-lekat dinding batu tanpa berkata sepatah pun. Di wajah Marquis Nanlong juga terlintas secercah gairah, tetapi setelah berpikir sejenak, ekspresinya perlahan kembali normal. Ayo kita jalan. Masuk ke lembah dalam untuk mencari harta dulu, kata Marquis Nanlong dengan tenang. Langsung pergi? Pasir perak inti bintang ini sudah merupakan harta yang sangat langka. Kenapa kita tidak menambang sedikit dulu? Situa ragu sesaat, wajahnya penuh keengganan. Rekan Daois Lu, kenapa kau malah bingung di saat seperti ini? Seberapa keras pasir perak inti bintang ini, bukankah tadi kau sudah menyaksikan sendiri? Meskipun di sini mungkin terdapat seluruh jalur biji pasir perak inti bintang, tetapi satu bongkah biji mentah seukuran kepalan tangan hanya bisa dimurnikan menjadi sebutir kecil pasir perak inti bintang sebesar beras. Berapa lama waktu yang kau butuhkan dan berapa banyak tenaga spiritual yang harus dikeluarkan untuk memotong biji mentah yang cukup? Lagi pula bahan ini memang berharga, tetapi jangan lupa bahwa yang kita butuhkan sekarang bukanlah harta benda luar ini, melainkan obat spiritual yang bisa memperpanjang usia dan meningkatkan tingkat kultivasi dengan cepat. Kalau tidak, begitu ajal tiba, kita pun hanya akan menjadi setumpuk tulang belulang. Marquis Nanlong mengerutkan alis, menatap Situa dengan penuh makna. Mendengar perkataan Marquis Nanlong, Lu Weiying semula tertegun, kemudian seperti tersadar dan mengangguk-angguk. Rekan Daois Nanlong benar sekali. Orang tua ini hampir saja dibutakan oleh harta. Nyaris lupa tujuan utama perjalanan kita. Terima kasih atas peringatan rekan Daois Nanlong. Situa memang bukan kultivator biasa. Setelah diingatkan Marquis Nanlong, ia langsung tersadar. Dengan sedikit raut berterima kasih, ia menangkupkan kedua tangan kepada Marquis Nanlong. Kemudian ia tidak lagi melirik dinding batu, seolah takut tergoda lagi, dan berjalan cepat ke dalam gua. Barulah ekspresi Marquis Nanlong melunak. Ia memanggil Han Li, lalu ikut melangkah masuk. Han Li juga sangat tidak rela meninggalkan seluruh jalur biji pasir perak inti bintang ini. Langkahnya tanpa sadar menjadi agak lambat. Namun meskipun pedang terbangnya telah ditambahi logam geng sehingga jauh lebih tajam dari pedang terbang biasa, dan ia juga memiliki cairan spiritual untuk segera memulihkan tenaga, memotong biji pasir perak inti bintang yang cukup tetap bukan perkara mudah. Malah bisa menimbulkan kecemburuan di hati Marquis Nanlong dan Situa. Setelah dipikir-pikir memang sulit untuk bertindak. Han Li hanya bisa menghela napas pelan, membawa perasaan sayang hendak mengikuti kedua orang itu masuk ke dalam gua. Tetapi tepat saat itu, suara transmisi Monarch Soul Divergence tiba-tiba bergema di kepalanya. Hehehe. Ternyata ada sebanyak ini pasir perak inti bintang. Dulu, orang tua ini sudah mencari-cari bertahun-tahun dan tidak menemukan banyak. Pantas saja ini lembah iblis jatuh.
Bahan-bahan ini tepat sekali bisa dipakai untuk boneka baru yang baru kuracik. Jika pasir perak inti bintang ini ditambahkan ke tubuh boneka, senjata biasa tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Bawa semua pasir perak inti bintang ini. Suara Monarch Soul Divergence dipenuhi kegembiraan. Bawa semuanya? Makhluk tua, kau belum bangun dari tidur ya? Ini jalur biji pasir perak inti bintang, bukan biji batu roh. Bagaimana caranya aku membawa semuanya? Menggunakan pedang terbang memotongnya satu persatu? Mendengar ini, Hanli membalas dengan kesal. HMPH. Kalau orang tua ini sudah berkata demikian, tentu sudah ada caranya. Anak mudahan, bukankah kau punya banyak kumbang pemakan emas? Aku akan mengajarkanmu sebuah mantra untuk mengendalikan kumbang pemakan emas agar masuk ke dalam dinding batu dan memakan pasir perak inti bintang. Setelah itu, mereka akan memuntahkannya kembali menjadi kristal pasir perak inti bintang yang padat. Metode ini kudapatkan di masa lalu dari seorang kultivator serangga yang kubunuh. Bukan hanya kumbang pemakan emas, beberapa jenis serangga roh lain juga bisa melakukan hal ini. Hanya saja tidak ada yang sepraktis kumbang pemakan emas milikmu, Monarch Soul Divergence berkata dengan persiapan matang. Ternyata ada mantra seperti itu. Baiklah, ajarkan padaku. Aku akan segera menyuruh serangga-serangga ini mengumpulkan pasir perak inti bintang. Hanli mendengar ini, terkejut sekaligus gembira, dan langsung menyahut. Entah karena pasir perak inti bintang atau karena mantra itu. Aku harus bicara dulu denganmu. Berapapun pasir perak inti bintang yang didapat, semuanya harus lebih dulu disisihkan untukku membuat boneka terakhir. Sama sekali tidak boleh dibuang untuk hal lain, apalagi ditambahkan ke senjatamu. Jika setelah pembuatan boneka masih ada sisa, barulah sisanya terserah kau mau diapakan. Aku tidak akan ikut campur sedikit pun. Sebelum mengajarkan mantra kepada Hanli, Monarch Soul Divergence dengan tenang menyatakan syaratnya. Senior rupanya belum tahu. Senjata saya sama sekali tidak memerlukan pasir perak inti bintang. Sudah sejak lama ditempa dengan kristal tempa. Bahan itu jauh lebih baik efeknya daripada pasir perak inti bintang. Mendengar ini, Hanli tak bisa menahan senyum. Kristal tempa? Kau masih punya bahan selangka itu? Masih ada sisanya tidak? Meskipun hanya sedikit saja, aku bisa sangat memanfaatkannya. Monarch Soul Divergence sepertinya tertegun kaget sejenak, tetapi langsung berseru penuh kegembiraan. Kau juga tahu, senjata yang kupakai adalah satu set lengkap pedang terbang. Kristal tempa yang kudapatkan dulu meskipun tidak kecil, juga hanya pas-pasan cukup untuk itu. Mana ada sisa? Hanli membalas datar. Tidak ada sisa? Benar-benar pemborosan. Monarch Soul Divergence langsung sangat kecewa, mulutnya penuh gumaman yang menyayangkan. Mendengar ini, Hanli diam-diam memutar bola matanya. Menggunakan kristal tempa pada senjata inti, bagaimana bisa dibilang pemborosan? Namun saat ini ia butuh bantuan pihak lawan, jadi ia hanya bisa pura-pura tidak tahu dan mendengarkan keluhan itu. Saat ini, Hanli sudah mengikuti kedua orang di depannya masuk ke gua agak jauh, dan sengaja menjaga jarak tertentu agar mereka tidak menyadari keanehannya. Gua ini agak gelap, tetapi ketiganya adalah orang berkekuatan spiritual tinggi. Hanya dengan sedikit mengalirkan tenaga spiritual ke mata, mereka sudah bisa melihat garis besar keadaan sekitar tanpa masalah. Ukuran gua ini tetap sama seperti di mulut gua. Dinding batu di kedua sisi juga masih berwarna kuning pucat. Di perjalanan, Hanli sembarangan menggunakan satu bilah pedang terbang untuk menebas dinding batu. Hasilnya, yang terekspos masih warna perak berkilau. Hanli semakin terkejut, tetapi niat untuk menguasai jalur biji ini semakin kuat. Sambil berjalan, Hanli mendengarkan Monarch Soul Divergence mentransmisikan kepadanya sebuah mantra pengendalian serangga. Meskipun mantra itu seluruhnya terdiri dari bahasa kuno yang agak sulit dipahami, tetapi dengan beberapa petunjuk singkat dari Monarch Soul Divergence, Hanli yang memang sudah sedikit memahami teknik pengendalian serangga langsung tercerahkan dan berhasil memahaminya sepenuhnya. Begitu mantra selesai ditransmisikan, suara Monarch Soul Divergence kembali tenggelam dalam keheningan. Hanli kemudian merenung sekali lagi mantra itu dalam kepalanya. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, satu tangannya mengusap pinggang dengan gerakan yang tampak santai, dan sebuah kantong binatang roh tiba-tiba menghilang. Kemudian, tanpa perubahan sedikit pun pada cara berjalannya, dari dalam lengan jubahnya, seekor demi seekor kumbang pemakan emas terbang keluar tanpa suara, diam-diam terbang kembali ke arah datang. Kedua orang yang berjalan lebih dari 10 tombak di depan sama sekali tidak menyadari tindakan kecil Hanli ini. Setelah berjalan selama waktu minum secangkir teh,
Semua kumbang pemakan emas di dalam kantong sudah dilepaskan habis. Kedua tangan Hanli yang tersembunyi di dalam lengan jubah membentuk segel dan membuat sebuah cap mantra. Kesadaran ilahinya kemudian menggemakan suara mantra yang rendah, dan melalui kesadaran ilahi ditransmisikan kembali ke mulut gua, ke gerombolan besar kumbang pemakan emas yang sedang melayang di depan dinding batu. Awan serangga emas itu tiba-tiba bersinar terang. Kemudian semua serangga menjadi kabur sesaat, lalu serentak menerjang ke dinding batu. Ternyata mereka masuk ke dalam dinding batu tanpa hambatan sedikit pun dan menghilang tanpa jejak. Permukaan dinding batu terlihat tanpa sedikit pun kerusakan. Hanli merasakan situasi ini melalui kesadaran ilahi, barulah dengan tenang menarik kembali perhatiannya dan sedikit mempercepat langkahnya. Setelah berjalan lagi beberapa saat, baru melewati sebuah tikungan, kedua orang di depan berhenti melangkah. Hanli merasa tegang, dan buru-buru memandang ke depan. Terlihat di depan tiba-tiba terbuka lebar. Jalur itu seketika menjadi berlipat-lipat lebih luas. Di dalam jalur lebar ini, dari atas ke bawah dipenuhi batu-batu aneh mirip stalaktit yang memancarkan untayan-untayan benang cahaya putih keperakan, menerangi seluruh jalur hingga sangat terang. Benang-benang perak ini sangat aneh. Meskipun jelas merupakan benda tak berwujud, namun setiap untai cahaya itu sangat jelas, seolah benda nyata. Inilah cahaya esensi kutub utara. Meskipun kedua rekan Dao seharusnya sudah mengetahui sedikit, tetapi saya tetap harus mengingatkan sekali lagi. Di dalam cahaya esensi kutub utara, selain cincin dua instrumen, jangan sekali-kali sembarangan menggerakkan tenaga spiritual atau senjata apapun. Begitu tenaga spiritual yang bocor dari tubuh kita terdeteksi oleh cahaya esensi kutub utara, kita bertiga pasti mati tanpa jalan keluar. Marquis Nanlong menatap benang-benang perak di depan, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan hikmat. Hanli diam tanpa menjawab, tetapi mengibaskan lengan jubahnya. Sebuah cincin hitam lega melesat keluar, berputar sekali lalu jatuh ke telapak tangannya. Di permukaannya, cahaya spiritual berkedip-kedip tanpa henti. Begitu melihat Hanli mengeluarkan cincin dua instrumen, Marquis Nanlong dan Lu Weiying serentak bergeser. Dengan wajah serius, mereka mundur ke belakang Hanli sekitar 1 tombak jauhnya, menunjukkan bahwa mulai dari sini Hanli lah yang memimpin. Hanli memegang cincin itu di tangan, membuka mulut, dan menyemburkan segumpal ki hijau murni yang menyelimuti cincin itu. Cahaya hitam berkedip, semua ki hijau diserap bersih oleh cincin, lalu dengan suara desing, cincin itu terbang sendiri ke atas kepala Hanli, melayang diam tak bergerak. Hanli tanpa ekspresi mengangkat tangan, mengirimkan satu segel ke atasnya. Cincin dua instrumen bergetar pelan, lalu menyusut dan membesar bergantian. Dalam sekejap, cincin itu berubah menjadi lingkaran raksasa berdiameter 5 hingga 6 tombak. Pergi. Hanli menjulurkan satu jari yang pucat, mengarahkannya ke cincin, dan berkata pelan. Dengan suara dengungan aneh yang rendah, cincin raksasa melesat keluar. Tatapan Marquis Nanlong dan si tua langsung menjadi serius mengikutinya. Terlihat begitu cincin raksasa itu memasuki entah berapa puluh ribu untaian benang cahaya, pemandangan yang luar biasa muncul. Benang-benang cahaya yang lurus sebagai permukaan air yang diaduk, seketika kacau balau saat cincin itu masuk. Dalam kedipan cahaya hitam, semua benang perak begitu menyentuh sisi luar cincin, langsung secara ajaib berbelok, menghindari cincin dan melintas di sekitarnya. Seolah memiliki kecerdasan sendiri. Melihat pemandangan ini, Hanli diam-diam lega. Marquis Nanlong dan si tua juga menampakkan senyum. Namun Hanli tetap agak penasaran dengan kekuatan cahaya esensi kutub utara ini. Setelah berpikir sejenak, ia menepuk kantong penyimpanannya dengan satu tangan, dan sebuah mutiara biru seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Ini adalah alat spiritual pelindung tingkat tinggi yang didapatnya bertahun-tahun lalu. Hanli memegang mutiara itu, dan sedikit mengalirkan tenaga spiritual ke dalamnya. Seketika selapisan pelindung biru berkilau muncul di permukaan mutiara. Hanli membalikkan tangan dan menjentiknya. Mutiara itu berubah menjadi gumpalan cahaya biru yang melesat keluar. Kali ini, begitu mutiara biru memasuki cahaya esensi kutub utara, benang-benang perak itu seolah melihat mangsa lezat. Setelah bergetar, mereka langsung berkerumun mengelilinginya. Satu demi satu benang halus rupa rambut menembus mutiara biru di segala sisi, seolah pelindung cahaya itu tidak ada. Sesaat kemudian, mutiara yang ditembus benang-benang perak itu berkedip beberapa kali, lalu meledak dari dalam dengan sendirinya, berubah menjadi gumpalan cahaya indah yang lenyap di antara banyak benang cahaya. Pupil mata Hanli sedikit menyusut. Marquis Nanlong dan si tua juga menjadi lebih muram. Ekspresi Hanli langsung kembali normal. Ia melambaikan tangan,
dan cincin raksasa melesat kembali ke atas kepalanya, lalu tanpa suara turun dan menyelimuti ketiganya di dalamnya. Kemudian sebuah pelindung cahaya hitam samar muncul di sisi luar cincin, melindungi Han Li dan yang lain di dalamnya. "Ayo jalan," Han Li tidak banyak bicara, berkata singkat lalu melangkah maju. Cincin dua instrumen bergerak bersamanya. Markuis Nanlong dan si tua bermarga Lu berada di dalam pelindung, tidak berani lengah sedikit pun, dan patuh mengikuti. Meskipun sudah melihat efek perlindungan cincin terhadap cahaya esensi kutub utara, mereka tetap tidak berani mengaktifkan pertahanan apapun atau mengeluarkan senjata apapun saat memasuki area tersebut. Han Li di permukaan tampak tenang, tetapi batinnya tetap sedikit khawatir. Namun sesaat kemudian, begitu berada di tengah cahaya esensi kutub utara dan melihat benang-benang cahaya itu benar-benar menghindari pelindung hitam tanpa berani mendekat, ketegangannya akhirnya diam-diam mereda. Ia sedikit menoleh dan melihat Markuis Nanlong beserta si tua juga sama-sama menampakkan raut lega. Han Li tersenyum tipis dan menggerakkan cincin dua instrumen perlahan maju. Di tempat lain di lembah iblis jatuh, sebuah dunia es dan salju yang dekat dengan lembah dalam. Sekelompok kultivator sekte roh hantu berpakaian serba hitam sedang menerjang hujan salju lebat, menggerakkan berbagai senjata dan bertarung melawan binatang kuno berbentuk tokek raksasa. Di udara tidak jauh dari tokek itu, si tua berwajah pucat bermarga Zhong melayang di udara, menatap dengan dingin binatang kuno yang bertarung sengit dengan para murid pembentukan inti itu. Setelah beberapa saat, melihat 6-7 muridnya masih belum bisa menundukkan binatang kuno itu, ia akhirnya mengerutkan alis dan turun tangan sendiri. Kedua tangannya membentuk segel, dan ki hitam pekat bagai tinta membanjir dari tubuhnya. Kiin itu seketika berubah bentuk menjadi 2 ekor naga hitam legam yang menerjang binatang tokek kuno itu dengan garang. Di belakangnya menyusul sebuah jaring hijau berkilau yang menyelimuti dari atas. Di dalam jaring itu bercampur bola-bola api hijau sebesar kepalan tangan tak terhitung, menghujani binatang kuno itu. Setelah gemuruh ledakan dahsyat, cahaya hitam dan api hijau berkelindan. Tak lama kemudian, cahaya mereda, dan di tempat semula tampak bangkai binatang raksasa yang hangus terbakar. Si tua mengibaskan lengan lebar, dan angin kencang menerbangkan bangkai binatang kuno itu sejauh belasan tombak. Di tempat semula terungkap sebuah celah es yang lebar. Celah itu membentang ke bawah, samar-samar memancarkan cahaya putih, entah menuju kemana. "Jalan," si tua berkata rendah, lalu sosoknya bergerak dan langsung berubah menjadi cahaya hitam yang melesat masuk ke dalamnya. Murid-murid sekte roh hantu lainnya juga tanpa ragu berdesak-desakan masuk. Di antara kelompok murid ini, Wang Chen dan Yan Ruyan masih ada di dalamnya, sementara ketua sekte roh hantu dan Wang Tiangu masih tidak terlihat. Tak lama setelah rombongan kultivator sekte roh hantu memasuki celah es, tempat itu kembali tenang. Hanya kepingan-kepingan salju yang jatuh tanpa suara. Bangkai binatang kuno itu tak lama kemudian tertutup lapisan es dan terkubur di bawah salju putih, berubah menjadi gundukan salju yang tidak mencolok. Di hutan lebat tempat para kultivator sekte roh hantu sebelumnya berada, Ziling berdiri di suatu tempat, menatap gundukan tanah kecil yang tampak biasa di depannya, agak linglung. Setelah selama waktu minum secangkir teh, ia mengangkat kepalanya memandang pohon-pohon raksasa di sekitar, lalu kembali menunduk melihat gundukan tanah itu. Tiba-tiba jari lentiknya menjentik, dan sebuah bola cahaya putih melesat keluar. Setelah suara ledakan teredam, sebuah lubang selebar 1 tombak muncul di depannya. Di dalam lubang itu tercampur banyak abu kelabu kehitaman yang berterbangan, dan di dasar lubang muncul sepotong akar pohon yang terbakar hangus setengahnya. Seharusnya memang di sini. Orang-orang sekte roh hantu jumlahnya banyak, mencari lebih mudah dari aku. Namun, mereka sepertinya tidak menyangka ada orang lain yang juga mencari tanda ini, sehingga terburu-buru meninggalkan begitu banyak jejak, kata Ziling dengan wajah gembira, bergumam pelan. Kemudian ia mengibaskan lengan harumnya, menimbun kembali lubang itu. Lalu ia mengeluarkan selembar jimat hijau dari tangannya, berputar mengelilingi beberapa pohon besar di sekitarnya. Tiba-tiba ia menempelkan jimat itu ke salah satu pohon raksasa. Seketika cahaya hijau berkedip, dan jimat itu langsung terserap masuk ke permukaan pohon raksasa, menghilang tanpa jejak. Barulah kemudian ia dengan hati-hati menentukan arah, lalu berubah menjadi seberkas pelangi cahaya dan terbang ke langit. Di sebuah ngarai besar, seorang pendeta tua menatap berbagai larangan di mulut ngarai, wajahnya menampakkan raut berpikir. Di belakangnya, berdiri 2 boneka berwujud roh jahat, diam tak bergerak. Memandang ke ujung lain ngarai, samar-samar terlihat cahaya darah dalam jumlah besar berkedip-kedip tanpa henti. Ini adalah salah satu jalur menuju lembah dalam. Hanya saja ngarai pendek ini dipenuhi beberapa jenis larangan kuno yang sangat dahsyat. Si pendeta tua,
Master Tianjing, meskipun percaya diri pada keahlian formasinya, apakah bisa memecahkan larangan ini dalam waktu singkat? Peluangnya hanya 50-50. Ia tidak tahu apakah harus menghabiskan waktu mencari pintu masuk yang lebih mudah di tempat lain, ataukah langsung mulai mencoba memecahkan larangan tanpa membuang waktu. Karenanya ia ragu-ragu di tempat. Kenapa? Rekan Dao Tianjing merasa tidak yakin bisa memecahkan larangan sendirian? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang si pendeta tua. Ia tidak lain adalah Master Tianjing yang pernah melakukan transaksi batu jiwa dengan Han Li. Boneka roh jahat di belakangnya juga merupakan dua boneka hantu iblis kuno yang ia buat ulang menggunakan batu jiwa. Setiap boneka memiliki kekuatan setara Nasen Soul tahap awal, dan bahkan Master Tianjing sendiri pun akan kewalahan menghadapi salah satunya. Dengan kartu truf ini di tangan, barulah ia memiliki cukup keberanian untuk datang ke lembah iblis jatuh mencari harta. Begitu mendengar ada orang berbicara di belakangnya, ia langsung terkejut dan berbalik cepat, menatap dengan waspada. Terlihat 50 hingga 60 tombak di belakangnya, beberapa kultivator berjubah hijau sedang melayang tanpa suara di udara, menatap ke arahnya. Yang berbicara adalah seorang tua berjubah hijau yang memimpin rombongan, berwajah suram dengan jenggot panjang. Master Tianjing langsung menilai tingkat kultivasi mereka, dan hatinya langsung mencelos. Mereka semua ternyata kultivator tahap Nasen Soul. Rupanya rekan Dao Dongmen dari sekte pengendali roh. Beberapa rekan Dao ini tampak agak asing. Apakah mereka juga tetua sekte Anda? Master Tianjing menekan rasa terkejut di hatinya dan berkata dengan senyum dipaksakan. Bisa dibilang begitu. Tetapi boneka di belakang rekan Dao itu, sepertinya bukan benda biasa. Tampaknya tidak boleh diremehkan juga. Dongmen Tu dari sekte pengendali roh, setelah pandangannya berputar menyapu kedua boneka roh jahat, berkata dengan sorot mata berkedip-kedip. Rekan Dao bercanda. Dua boneka kecil, bagaimana bisa dianggap penting oleh rekan Dao Dongmen? Namun, bagaimana rekan Dao bisa berpikir untuk bekerja sama dengan saya? Master Tianjing berkata dengan hati-hati. Meskipun saya lama tinggal di sekte pengendali roh dan jarang bergaul, tetapi reputasi rekan Dao Tianjing sebagai ahli formasi, saya masih pernah mendengarnya. Dan kebetulan, saya juga cukup mendalami ilmu formasi. Jika kita berdua memecahkan formasi sendiri-sendiri, mungkin keduanya tidak punya cukup keyakinan. Tetapi jika bekerja sama, tentu bisa 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Dongmen Tu menatap si pendeta tua, berkata perlahan. Mendengar ini, Master Tianjing mengerutkan alis sedikit, terdiam merenung, tampak ragu. Kenapa? Rekan Dao Tianjing khawatir saya akan merugikan Anda? Begini saja, kerjasama kita hanya terbatas pada memecahkan larangan dan memasuki lembah dalam bersama-sama. Jika tidak ada konflik kepentingan, bagaimana mungkin saya tanpa alasan mencari masalah dengan rekan Dao? Lagi pula jangan lupa, meskipun Anda bisa memecahkan larangan sendirian, jika waktunya terlalu lama, harta yang paling mudah didapat di dalam mungkin sudah diambil orang lain. Dan sepengetahuan saya, banyak kultivator yang masuk kali ini juga cukup mendalami ilmu formasi. Ekspresi Dongmen Tu sedikit muram, tetapi tetap sabar membujuk. Mendengar ini, hati Master Tianjing tergerak. Setelah menatap 5 kultivator berjubah hijau di belakang Dongmen Tu, akhirnya ia mengangguk. Karena rekan Dao Dongmen sudah berkata demikian, lebih baik saya menurut daripada menolak. Saya akan bekerja sama dengan rekan Dao memecahkan larangan di sini. Tetapi setelah masuk lembah dalam, kita berdua akan berpisah dan bertindak masing-masing, tidak perlu berjalan bersama. Hahaha. Tepat sekali. Rekan Dao Tianjing, silakan tenang saja. Boneka Anda juga bukan benda sembarangan, bagaimana mungkin saya akan memaksa rekan Dao melakukan sesuatu yang tidak diinginkan? Setelah masuk lembah, kita masing-masing mengandalkan keberuntungan sendiri untuk mencari harta. Si tua berjubah hijau mendengar ini, langsung menampakkan senyum dan buru-buru memberikan jaminan. Jadi ini lembah dalam? Menatap segala sesuatu di depan matanya, Han Li tanpa sadar bergumam. Wajahnya penuh dengan raut takjub. Di belakangnya, lebih dari 10 tombak jauhnya, berdiri sebuah tebing setinggi lebih dari 1000 tombak. Di dasar tebing itu terdapat sebuah mulut gua yang tidak terlalu besar. Han Li baru saja keluar dari mulut gua itu, belum genap sesaat yang lalu. Markuis Nanlong dan si tua bermarga Lu berdiri berdampingan di satu sisi, menatap pemandangan di depan. Wajah mereka sama-sama menampakkan raut terkejut. Di depan mata mereka terbentang sebuah rangkaian pegunungan besar dengan puncak-puncak tak terhitung, tampak membentang tanpa batas. Tetapi pada saat yang sama,
Ini juga merupakan dunia yang penuh warna-warni. Baik di langit maupun di tanah, di mana-mana melayang lembaran-lembaran sinar warna-warni yang pucat. Sinar-sinar ini memiliki ukuran yang bervariasi. Yang besar seluas beberapa li bagai awan senja di langit, sedangkan yang kecil hanya beberapa kaki panjangnya seperti selendang tipis. Semuanya sangat indah. Namun, yang membuat Hanli dan yang lain terkejut bukanlah awan-awan warna-warni ini, melainkan ki spiritual langit dan bumi di tempat ini yang sangat kacau. Segala jenis ki spiritual dengan atribut berbeda saling bercampur dan membelit, memberikan perasaan gelisah yang bergejolak, seolah hanya dengan sentuhan ringan saja sudah bisa memicu amarahnya. Tempat ini memang pantas disebut medan pertempuran kultivator kuno. Ternyata bahkan fondasi ki spiritual langit dan bumi di sini pun sudah sepenuhnya hancur. Dengan demikian, siapapun di antara kita yang menggunakan teknik sihir di sini mungkin akan terkena dampak negatifnya, ujar Marquis Nanlong. Setelah memandang cukup lama, ia akhirnya menghembuskan napas panjang. Itu semua masih hal sekunder. Yang paling penting justru benda-benda di sana itu, itulah masalah sesungguhnya. Hanli tiba-tiba mengangkat tangan, menunjuk ke suatu tempat di langit, dan berkata sambil tersenyum pahit. Beberapa ratus tombak dari mereka di udara, samar-samar terlihat belasan benda mirip sinar putih sepanjang sekitar 1 kaki, melayang perlahan. Marquis Nanlong dan si tua bermarga Lu begitu melihat jelas benda-benda itu, langsung sangat terkejut. Robekan spasial. Kenapa bisa sebanyak ini? Dan mereka bisa bergerak sendiri. Lu Weiying langsung berseru kehilangan suara. Saat itu, wajah Marquis Nanlong juga tampak sangat buruk. Ini hal yang wajar. Tempat ini adalah medan perang kuno, jadi robekan spasial yang muncul lebih banyak daripada di luar tentu sudah bisa diperkirakan. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak kultivator Nasensol yang luar biasa langsung tidak kembali begitu memasuki tempat ini? Untuk berjaga-jaga, mulai sekarang kita hanya bisa sepenuhnya mengikuti peta rute Master Changkun untuk maju. Kalau tidak, hehe. Hanli melirik Marquis Nanlong, lalu berkata tersenyum ringan. Rekan Daois Han benar. Kita jangan sekali-kali mengambil risiko melakukan hal-hal di luar rencana. Siapa tahu robekan spasial tak kasat mata akan muncul di mana. Namun, robekan-robekan yang terlihat dan bisa bergerak ini memang terdengar menakutkan, tetapi selama kita menyadarinya, dengan kecepatan mereka, itu sama sekali bukan ancaman. Setelah merenung sejenak, Marquis Nanlong juga menenangkan diri. Tetapi kepadatan robekan spasial di sini setidaknya 10 kali lipat lebih banyak dari luar. Dan metode yang rekan Daois Nanlong sebutkan hanya bisa diandalkan jika robekan tak kasat mata juga tidak bergerak. Jika mereka bergerak ke sana kemari seperti robekan yang terlihat, peta rute Master Changkun mungkin belum tentu aman sekarang. Lu Weiying menatap ke area lain yang padat robekan spasial dengan alis berkerut ketat, berkata dengan penuh pemikiran. Mendengar ini, Hanli sedikit tertegun. Kepalanya sedikit miring, dan cahaya biru membanjir di matanya. Seketika, di kejauhan lebih dari 100 tombak, ia menemukan sebuah busur cahaya samar melayang di udara tanpa bergerak. Hanli menatap robekan spasial tak kasat mata ini sesaat, lalu merasa tenang. Tetapi tepat saat ia merenung apakah harus memberitahukan informasi ini kepada kedua orang itu dan dengan cara apa, Marquis Nanlong yang melihat ekspresi berpikir Hanli justru salah paham. Setelah ragu sesaat, ia mengatakan kata-kata yang sangat mengejutkan Hanli. Kedua rekan Dao tidak perlu khawatir. Robekan tak kasat mata itu tidak akan bergerak. Surat wasiat Master Changkun sudah mengkonfirmasi hal ini. Rekan Daois Nanlong bisa memastikan ini? Bagaimana Master Changkun mengetahuinya? Lu Weiying bersemangat, tetapi bertanya dengan sedikit ragu. Menurut rekan Daois Lu, bagaimana Master Changkun di masa lalu dalam keadaan terluka parah bisa dengan selamat keluar dari lembah iblis jatuh? Semua itu berkat sebuah kemampuan yang ia latih, yang bisa merasakan keberadaan robekan spasial. Berkat itulah ia bisa keluar dari lembah ini. Kalau tidak, jangan bicara soal Master Changkun yang terluka parah, bahkan di masa jayanya pun ia tidak akan bisa keluar dengan selamat, Marquis Nanlong berkata dengan tenang menghadap keduanya. Mendengar penjelasan ini, raut si tua menjadi lega, dan ia jauh lebih tenang. Di dunia ini ternyata ada teknik rahasia seperti itu. Kalau begitu, keluarnya Master Changkun dari lembah iblis jatuh di masa lalu bukanlah keberuntungan belaka. Ekspresi Hanli juga bergerak, seolah ikut lega. Melihat ini, Marquis Nanlong juga merasa tenang. Ia takut Hanli dan si tua saat ini akan timbul niat mundur. Terutama Hanli yang kini sama sekali tidak bisa ia baca, ia mutlak menjadi kekuatan utama untuk menghadapi kodok api, dan harus ditarik untuk terus maju.
Baiklah, kita harus berangkat sekarang. Menurut surat wasiat, dalam kondisi tidak bisa terbang cepat, sarang kodok api berjarak tepat 1 hari perjalanan dari sini. Sepanjang jalan, kedua rekan Dao harus berhati-hati, Marquis Nanlong berkata serius. Soal itu, rekan Dao Nanlong tenang saja. Nyawa sendiri, aku dan rekan Dao Lu tentu akan sangat menjaganya. Sudut bibir Han Li sedikit terangkat, dan ia berkata tersenyum. Si tua bermarga Lu mendengar itu juga mengangguk. Bagus. Kita sudah membuang cukup banyak waktu. Ayo berangkat, kata Marquis Nanlong dengan puas. Kemudian setelah menentukan arah, cahaya emas berkilat di tubuhnya. Ia terbungkus cahaya emas melayang ke udara, perlahan terbang ke suatu arah. Han Li dan si tua saling berpandangan, sama-sama mengaktifkan cahaya pelindung dan naik ke udara. Mereka mengikuti rute terbang Marquis Nanlong dengan ketat tanpa melenceng sedikit pun. Saat ini, meskipun hanya terbang melenceng beberapa tombak, bisa saja menyentuh robekan spasial atau larangan kuno entah yang mana. Han Li dan si tua tentu saja sangat berhati-hati. Sepanjang perjalanan, rute terbang Marquis Nanlong sangat aneh, terkadang lurus, terkadang harus memutar jauh. Tetapi apapun rutenya, setiap 1 jam terbang, ia pasti berhenti untuk menentukan ulang arah dan posisinya sebelum melanjutkan. Selama perjalanan, ia tidak mengeluarkan lempengan giok apapun untuk dilihat. Jelas ia sudah menghafal peta rute di luar kepala. Han Li selama ini tampak biasa saja, tetapi diam-diam menghafal paksa setiap langkah rute di benaknya. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ini adalah jalur pelarian untuk menyelamatkan nyawa. Dan ia memperkirakan, Lu Wei kemungkinan besar juga melakukan hal yang sama. Bagaimanapun juga, karena para kultivator semuanya pernah berlatih teknik dasar 5 elemen, mereka hampir semuanya memiliki kemampuan mengingat sempurna. Menghafal rute ini tentu tidak memerlukan usaha apapun. Seperti inilah mereka terbang selama setengah hari penuh. Persis seperti yang dikatakan Marquis Nanlong, mereka benar-benar tidak menemui bahaya apapun. Han Li perlahan-lahan benar-benar merasa tenang. Tampaknya Marquis Nanlong memang mendapatkan peta rute Master Chang Kun. Saat ini, mengikuti di belakang Marquis Nanlong, sambil menghafal rute terbang ia juga menggunakan kesadaran ilahi untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Ia memperkirakan, sepanjang perjalanan setidaknya ada 3 hingga 4 tempat dengan fluktuasi larangan yang kuat, dan beberapa tempat lagi yang samar-samar, tidak jelas apakah itu formasi larangan atau hanya anomali dari kekacauan ki spiritual di sini. Han Li tentu sangat tertarik pada tempat-tempat ini, dan tahu bahwa kemungkinan besar di sana terdapat harta peninggalan kultivator kuno. Jika dikunjungi, sangat mungkin mendapat hasil besar. Namun, Han Li hanya sedikit tergiur sesaat, lalu langsung memadamkan niat yang menggebu-gebu itu sepenuhnya. Karena semakin ia mendalami beberapa formasi kuno yang unik, semakin ia gentar terhadap larangan kuno. Melalui pemahamannya tentang beberapa formasi kuno, ia sangat menyadari bahwa kehebatan beberapa larangan kuno justru di atas robekan spasial, bukan di bawahnya. Meskipun ia memiliki kemampuan mata roh yang bisa menghindari semua robekan spasial, tetapi jika ia memicu larangan kuno yang tidak diketahui kedalamannya, itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Lagi pula dengan pandangannya sekarang, harta kuno biasa sudah tidak bisa menarik perhatiannya lagi. Apalagi kali ini ia memasuki lembah, jika bisa mendapatkan dan kodok api, harta dari jasad kultivator kuno, buah pemantik roh, serta banyak pasir perak inti bintang di mulut gua, itu sudah merupakan hasil yang sangat besar. Karenanya setelah menimbang untung ruginya, Han Li tanpa ragu meninggalkan pikiran untuk mengambil risiko. Justru ia melirik dan mendapati si tua bermarga Lu di sampingnya berwajah suram, sesekali memandang ke kejauhan. Han Li diam-diam menghela napas. Tampaknya jika si orang tua ini tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dari jasad kultivator kuno, kemungkinan besar ia akan menjelajahi beberapa tempat di lembah dalam ini. Ini pun tidak bisa disalahkan sebagai keserakahan. Han Li bertanya pada dirinya sendiri, jika ia juga sudah hampir habis umurnya dan ajalnya sudah di depan mata, ia pun akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil risiko. Bagaimanapun juga, jika berhasil, usia bisa sangat diperpanjang atau kemampuan bisa meningkat pesat. Memikirkan ini, Han Li justru tak bisa menahan sedikit rasa sedih. Tetapi tepat saat itu, Marquis Nanlong yang memimpin di depan tiba-tiba menghentikan cahaya pelariannya, menatap lurus ke depan. Wajahnya menampakkan raut yang tidak menentu. Melihat ini, Han Li mengerutkan alis, samar-samar merasakan firasat yang tidak baik. Pandangannya menyapu ke sekitar, lalu kembali tertuju pada punggung Marquis Nanlong tanpa berkata apapun. Di bawah mereka adalah sebuah bukit kecil setinggi 100 tombak,
biasa-biasa saja, tanpa keistimewaan apapun. Sementara jauh di depan, satu di kiri dan satu di kanan, samar-samar terlihat dua puncak gunung yang sangat tinggi dan mencolok. Padahal sudah dikatakan perjalanan 1 hari penuh ke sarang kodok api, tetapi baru setengah hari lebih berlalu. Tempat ini tentu belum tujuan mereka. Lu Weiying yang tadinya agak melamun, melihat ini menampakkan raut bingung. "Rekan Daois Nanlong, ada apa? Kenapa berhenti?" Si tua bermarga Lu bertanya dengan sorot hati-hati. Markuis Nanlong mendengar ini, perlahan berbalik, menatap Han Li dan si tua, dan tiba-tiba menampakkan senyum pahit. "Dua rekan Dao, sepertinya kita menghadapi sedikit masalah. Mungkin kita harus mengambil risiko." "Apa?" "Rekan Daois Nanlong, apa maksud kata-kata itu?" Alis putih si tua bergerak, tampak terkejut dan bingung. Han Li menyentuh hidungnya, tetap tidak berkata apapun. Namun di wajahnya juga terlihat raut bertanya. "Kedua rekan Dao, apakah melihat dua puncak gunung di kejauhan?" Markuis Nanlong menunjuk ke arah dua gunung tinggi yang mirip di kejauhan, dan berkata perlahan. "Tentu saja terlihat." "Apakah masalahnya berkaitan dengan gunung-gunung itu?" Lu Weiying bertanya heran. "Benar, justru karena mereka," Markuis Nanlong mengkonfirmasi dengan tegas. "Apa masalahnya dengan dua gunung itu?" Si tua bermarga Lu menatap kedua gunung tinggi itu. Tidak melihat ada yang aneh, ia bertanya agak heran. Dari sini ke kedua gunung itu, lalu bertemu di satu titik, keduanya bisa menuju sarang kodok api. Tetapi gunung di sebelah kiri dihuni oleh sekawanan kalajengking ungu terbang yang legendaris. Meskipun jumlahnya hanya belasan, tetapi setiap ekor sangat ganas. Jika kita melewati gunung itu, kemungkinan besar 8 dari 10 akan membangunkan mereka. Dan kalau itu terjadi, masalah besar. Setelah ragu cukup lama, Markuis Nanlong akhirnya mengungkapkan penyebabnya. Kalajengking ungu? Kalajengking yang pernah muncul di negara Wang Shui, yang sekali serangan memusnahkan seluruh kultivator sekte Lanhai itu? Lu Weiying terkejut bukan main dan berseru. Mendengar istilah kalajengking ungu terbang, ekspresi Han Li juga langsung berubah drastis. Hatinya sangat terguncang. Benar, itulah serangga beracun itu. Dan kalajengking ungu di tempat ini, sepertinya setiap ekor lebih dahsyat dari yang muncul di negara Wang Shui. Semuanya sudah hidup puluhan ribu tahun, dan sudah sepenuhnya berwarna hitam keunguan. Markuis Nanlong menghela napas dan melanjutkan. "Rekan Dao Nanlong, jangan bercanda. Kalajengking ungu yang sudah mencapai tingkat itu, mana mungkin bisa kita ganggu? 2 atau 3 ekor masih bisa dipertimbangkan. Dengan bertiga dan berhati-hati, mungkin masih bisa diatasi. Tetapi sekarang ada belasan ekor. Kita ke sana, bukankah itu bunuh diri?" Lu Weiying tidak bisa lagi menahan diri, menatap tajam ke Markuis Nanlong, dan berkata tanpa segan. Melihat maksud rekan Daois Lu, jadi berniat mengambil jalan yang lain? Tetapi jalan lain justru lebih berbahaya. Karena dari sini ke gunung satunya, ada satu area yang penuh robekan tak kasat mata. Karena robekan terlalu banyak, kita sama sekali tidak bisa memutar melewatinya, apalagi mengenali posisi masing-masing. Untuk menerobos area itu, bahayanya, tanpa perlu banyak kata, kedua rekan Dao tentu tahu. Markuis Nanlong menampakkan raut tak berdaya. Lu Weiying seketika terpaku. Robekan spasial, dan bahkan jenis yang tak kasat mata. Ini memang tidak lebih aman daripada menghadapi belasan kalajengking ungu. Tepat saat si tua masih tertegun, Han Li mendengar tentang robekan tak kasat mata itu, langsung menoleh ke kejauhan, dan sorot matanya berkedip. Sepertinya Master Chang Kun dahulu mengambil rute yang penuh robekan spasial. Bagaimanapun juga, ia memiliki kemampuan untuk merasakan robekan tak kasat mata. Han Li yang sejak tadi diam, berkata dengan nada rendah. Tidak terdengar emosi apapun dalam suaranya. Mendengar ini, Markuis Nanlong sedikit tertegun, tetapi langsung berkata tersenyum pahit, "Rekan Dao Han benar sekali. Itulah yang membuat saya tak berdaya. Kita tidak memiliki kemampuan seperti Master Chang Kun untuk dengan selamat melewati robekan-robekan itu. Dibandingkan, saya masih merasa melawan kalajengking ungu peluangnya sedikit lebih besar. Tidak bisa. Sama sekali tidak boleh mengganggu kalajengking ungu. Kalian hanya mendengar cerita tentang kejadian di negara Wang Shui. Aku dulu sewaktu masih muda pernah mewakili sekte Tianji berpartisipasi langsung dalam perburuan kalajengking ungu. Tingkat kehebatan binatang itu jauh melampaui imajinasi kalian. Mengganggu belasan ekor sekaligus, itu pasti bunuh diri.
Si tua bermarga Lu menggelengkan kepalanya bagai gendang ratle, dan langsung menolak saran itu. Ketakutan luar biasa si tua bermarga Lu terhadap kalajengking ungu sangat di luar dugaan Markuis Nanlong. Keyakinannya semula bahwa bertiga mereka bisa bertarung melawan kalajengking itu mulai goyah, dan raut ragu-ragu muncul di wajahnya. Saat itu, Han Li dengan alis berkerut sedang mengingat-ingat semua informasi tentang kalajengking ungu dari daftar serangga langka di otaknya. Kalajengking ungu terbang dalam catatan lempengan giok menempati peringkat 14, nyaris berdampingan dengan kumbang pemakan emas, dan merupakan serangga kuno langka. Serangga ini sangat dipuji oleh kultivator sekte pengendali roh yang telah mati di tangan Han Li. Jika bukan karena kalajengking ini sangat jarang bertelur dan sulit unggul dalam jumlah, peringkatnya mungkin bahkan di atas kumbang pemakan emas. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan unik kumbang pemakan emas yang bisa memakan segala benda, kekerasan tubuh mereka hampir setara. Sama-sama sulit dilukai oleh senjata biasa, dan mereka bersayap sehingga secepat angin, serta mengandung racun mematikan. Hanya dengan itu saja, sudah cukup untuk menempatkan mereka di posisi setinggi itu dalam daftar serangga langka. Dan kalajengking ungu di gunung depan, entah sudah berapa puluh ribu tahun berada di lembah iblis jatuh, sudah berevolusi ke bentuk matang akhir berwarna hitam keunguan. Tingkat kehebatannya bisa dibayangkan. Namun melihat ekspresi Markuis Nanlong, tampaknya ia hanya setengah paham tentang kehebatan serangga ini. Justru si tua bermarga Lu yang tampaknya pernah menderita kerugian besar dari kalajengking ini, dan sangat ketakutan. Melihat wajah suram Markuis Nanlong, Han Li dalam hati justru mencibir beberapa kali. Sudah sampai di tempat ini, Markuis Nanlong baru tiba-tiba membicarakan soal kalajengking ungu. Sepertinya tidak bermaksud baik. Mirip seperti menggali lubang dan menyuruh mereka melompat. Bagaimanapun juga, sudah sampai di sini, baik Han Li maupun si tua bermarga Lu tentu tidak akan mau sia-sia mengambil risiko lalu berbalik. Hanya bisa dengan terpaksa bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin menyerah di tengah jalan. Memikirkan ini, Han Li merenung sambil mengingat segala sesuatu tentang kalajengking ungu, mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Bagaimanapun juga mengambil rute lain akan mengekspos kemampuannya melihat semua robekan spasial. Itu adalah andalan terbesarnya di lembah iblis jatuh ini, dan tidak akan ia ungkapkan kecuali benar-benar terpaksa. Saat Han Li menunduk merenung, si tua bermarga Lu berwajah suram berdiri di tempat, matanya menyiratkan kecemasan. Sementara Markuis Nanlong menatap jauh ke gunung tempat kalajengking ungu berada, ekspresinya tak menentu. Ketiganya tampaknya terjebak di tempat, dalam keadaan serba salah. Entah berapa lama keheningan berlangsung, Han Li mengubah ekspresinya, mengangkat kepala, dan menampakkan seulas senyum. Meskipun Markuis Nanlong dan si tua bermarga Lu tampak melamun, sebenarnya keduanya diam-diam mengawasi pergerakan yang lain. Begitu Han Li sedikit bergerak, Markuis Nanlong langsung menoleh dan bertanya tanpa pikir panjang. Kenapa? Apakah rekan Daois Han sudah punya ide bagus? Suara kultivator Nasen Soul ini menyiratkan secercah harapan. Lu Weiying mendengar ini, juga terpaku menatap Han Li. Han Li tidak langsung menjawab, melainkan merogoh kantong penyimpanannya dengan satu tangan, dan sebuah botol kecil hijau muncul di telapak tangannya. Apakah kedua rekan Dao pernah mendengar tentang 10 racun mutlak? Kata Han Li dengan nada datar. 10 racun mutlak? Pernah dengar sedikit. Konon itu adalah benda-benda beracun dengan daya racun yang luar biasa mengerikan. Bahkan kultivator seperti kita, jika terkena racun itu, bisa langsung tewas. Kudengar kemampuan racun utama rekan Dao Wei Wuya menggunakan racun mayat kembung dari 10 racun mutlak. Kultivator lain yang bertarung dengannya tidak pernah berani mendekat dalam jarak 10 tombak. Kalau tidak, sentuh sedikit langsung mati. Tentang racun lain dari 10 racun, sangat jarang terdengar. Si tua bermarga Lu berkata agak terkejut. Tetapi kudengar, selain racunnya yang dahsyat, 10 racun mutlak masing-masing juga memiliki kegunaan ajaib lainnya. Jangan-jangan yang ada di tangan rekan Dao adalah salah satunya? Markuis Nanlong seperti teringat sesuatu, menatap lekat-lekat botol kecil di tangan Han Li, suaranya menjadi agak bersemangat. Tampaknya tanpa perlu saya jelaskan, rekan Daois Nanlong sudah menebak sebagian. Di dalam botol kecilku ini adalah racun burung Beijiu dari 10 racun mutlak. Racun ini konon dimurnikan dari air liur burung iblis Beijiu bermulut hijau. Tidak hanya sangat beracun, tetapi baunya juga sangat menyengat dan tak terlupakan. Merupakan favorit semua serangga beracun besar di dunia. Han Li memegang botol kecil itu dengan satu tangan, berkata pelan. Maksud rekan Daois Han adalah... Lu Weiying seperti tersadar, wajahnya menampakkan sedikit kegirangan. Untuk apa harus melawan kalajengking ungu secara langsung?
Cukup gunakan racun ini untuk memancing mereka keluar dari gunung itu. Kita manfaatkan kesempatan untuk lewat. Selesai, kata Han Li lugas. Bagaimana cara menggunakan racun ini untuk memancing mereka? Oh, aku benar-benar bodoh. Lupa bahwa Rekan Dao menguasai teknik boneka. Dengan beberapa boneka yang diolesi racun ini, sudah cukup untuk memikat kalajengking itu pergi. Saat itu Marquis Nanlong juga langsung tersenyum lebar. Mendengar ini, ekspresi Han Li tidak berubah, tetapi diam-diam ia bergumam dalam hati. Marquis Nanlong ini bicara memang manis, dengan beberapa kalimat saja sudah mendorong segalanya ke pundakku. Soal memancing monster, beberapa burung Qianli miliknya sebenarnya juga bisa dipakai. Terakhir kali melawan ular raksasa kuno itu, aku sudah kehilangan beberapa boneka. Han Li dalam hati agak tidak senang, tetapi di permukaan tetap tenang dan mengangguk menyetujui. Untuk hal sekecil ini, ia belum perlu bertengkar dengan lawannya. Bagaimanapun juga, separuh rute selanjutnya masih harus dipandu oleh Marquis Nanlong. Dan botol racun Beijiu di tangannya, sebenarnya adalah salah satu harta dari kotak peninggalan Master Chang Kun. Dengan keahlian Han Li di bidang obat-obatan, waktu itu hanya dengan sekali cium ia langsung mengenali racun ini, dan segera dengan terkejut menyimpannya. Sekarang dipikir-pikir, apakah Master Chang Kun menyimpan racun ini di kota itu memang untuk menghadapi kalajengking ungu? Kalau tidak, mengapa menyimpannya di kota itu? Tetapi Master Chang Kun begitu matang merencanakannya, menyiapkan setiap langkah pengambilan harta bagi orang setelahnya. Ini agak janggal. Sepertinya ia terlalu bersemangat. Teringat lagi pada patung binatang iblis berkepala 3 dan berlengan 6 yang dilihatnya di loteng reruntuhan Master Chang Kun, Han Li samar-samar merasa ada rahasia di balik ini semua. Dan Marquis Nanlong pernah mengatakan bahwa Master Chang Kun adalah leluhurnya. Tampaknya ia seharusnya mengetahui sesuatu yang lebih. Namun, apapun rahasia di baliknya, selama ia mendapatkan Nei dan kodok api, urusan ini tidak ada hubungannya dengannya lagi. Ia tidak akan ikut campur apapun, dan akan langsung berpisah dari kedua orang ini, agar tidak terlibat masalah besar. Han Li sudah membuat keputusan dalam hati, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak sedikit pun. Ia menepuk kantong penyimpanannya, dan 4-5 titik cahaya putih melesat keluar, menampakkan beberapa boneka kera raksasa. Han Li segera mengeluarkan beberapa botol gio kecil, meneteskan masing-masing 1 tetes cairan racun Beijiu yang hijau kental ke dalamnya, langsung menyegel kembali semua botol kecil, lalu memberikannya kepada para boneka kera, menyuruh mereka menggenggam erat-erat. Barulah kemudian Han Li diam-diam menggerakkan kesadaran ilahi. Di bawah petunjuk Marquis Nanlong, semua boneka kera tanpa suara melesat menuju gunung di sebelah kiri. Setelah terbang setengah jarak, Han Li berbalik dan berkata dengan nada tegas, "Kita juga jalan." Tidak bisa terlalu jauh dari boneka-boneka itu. Bagaimanapun juga, seberapa jauh boneka ini bisa memancing kalajengking itu masih belum bisa dipastikan. Kita harus secepat mungkin melewati gunung itu. Marquis Nanlong dan si tua tentu tidak ada keberatan, dan segera mengikuti jalur terbang boneka kera. Ketika boneka kera sudah terbang masuk ke gunung, dan Han Li beserta yang lain juga hanya tinggal beberapa li dari gunung itu, ketiganya langsung memasang teknik penyamaran dan menyembunyikan aura. Bersamaan dengan itu, para boneka kera juga secara bersamaan mengepalkan tangan dengan kuat, menghancurkan botol-botol kecil di tangan mereka. Seketika bau menyengat yang luar biasa tajam langsung menyebar di sekitar puncak gunung. Beberapa boneka kera langsung berubah menjadi gumpalan cahaya putih, melesat melarikan diri ke satu arah. Saat beberapa boneka melesat melarikan diri, Han Li beserta 2 orang yang menyembunyikan sosok mereka di belakang juga tanpa sadar menahan napas. Meskipun Han Li berbicara dengan sangat meyakinkan, apakah benar-benar berhasil atau tidak, itu masih belum pasti. Sebenarnya Han Li sendiri pun tidak yakin 100%. Bagaimanapun juga, semua yang ia ketahui tentang 10 racun mutlak berasal dari buku-buku kuno. Ia sendiri tidak pernah melakukan pengujian serupa. Tetapi sesaat kemudian, keraguan ketiganya langsung lenyap. Terlihat boneka-boneka kera baru terbang beberapa puluh tombak, ketika dari puncak gunung yang tadinya tenang, tiba-tiba terdengar beberapa teriakan melengking yang memekakan. Begitu teriakan itu masuk ke telinga, Han Li langsung merasakan darah dan ki di seluruh tubuhnya bergolak, kepalanya berat, dan nyaris jatuh dari udara. Sangat terkejut, ia buru-buru mengalirkan ki spiritual ke seluruh tubuh, barulah berhasil menstabilkan posisi. Melirik sedikit, ia menggunakan kemampuan mata rohnya untuk melihat Marquis Nanlong dan si tua di sampingnya. Mereka sama buruknya, tubuh mereka juga terhuyung beberapa kali sebelum kembali normal. Han Li mengerutkan alis, diam-diam ngeri. Serangan teriakan itu ternyata tidak menyerang kesadaran ilahi,
melainkan langsung menyerang tenaga sejati di dalam tubuh. Meskipun kesadaran ilahinya sangat kuat, menghadapi serangan seaneh ini ia juga tidak berdaya. Ternyata Kalajengking Ungu memiliki bakat aneh seperti ini, benar-benar di luar dugaan. Rupanya catatan di buku kuno memang tidak bisa mencakup segalanya. Tepat saat Han Li bergumam dalam hati, dari puncak gunung melesat 13 atau 14 berkas pelangi hitam keunguan, melesat secepat kilat mengejar boneka-boneka kera. Han Li buru-buru menggerakkan kesadaran ilahi, dan pecahan jiwa di dalam boneka-boneka kera langsung membuka kecepatan maksimum. Mereka juga berubah menjadi berkas-berkas pelangi putih yang melesat menembus angkasa. Meskipun hanya sekejap, Han Li yang mengandalkan kesadaran ilahi yang kuat berhasil melihat garis besar makhluk-makhluk di dalam pelangi ungu itu. Selain ukuran yang sangat besar, masing-masing setombak panjangnya, seluruh tubuh berwarna hitam keunguan berkilau, dan memiliki sepasang sayap transparan, sisanya sama persis dengan kalajengking biasa. Namun yang terbang paling depan, ukurannya jauh lebih besar dari yang lain, 2 tombak panjangnya. Tampaknya ia adalah pemimpin kawanan. Melihat penampilannya yang menyemburkan kabut kuning dengan tampang ganas, Han Li pun tak bisa menahan pupil matanya sedikit menyusut. Kecepatan terbang boneka kera jelas kalah jauh dari pelangi-pelangi ungu itu. Tetapi dengan kejar-kejaran ini, Kalajengking Ungu untuk sementara berhasil dipancing jauh. Dalam sekejap, mereka sudah berubah menjadi titik-titik hitam kecil. Sesaat kemudian, dari ketinggian tiba-tiba terdengar seruan keras, "Jalan!" Ada boneka yang menyentuh semacam larangan dan sudah tertangkap. Bersamaan dengan seruan itu, cahaya spiritual di tubuh Han Li berkedip. Teknik penyamaran langsung menghilang, dan ia melesat lebih dulu menembus angkasa. Kedua orang lainnya melihat ini, juga langsung berubah menjadi 2 berkas pelangi emas dan putih yang melesat ke arah gunung. Ketiganya tahu, Kalajengking Ungu ini datang dan pergi secepat angin. Jika tidak memanfaatkan waktu untuk melewati gunung di depan, masalah besar akan terjadi. Untungnya ketiganya cukup cepat. Dan Han Li, meskipun tidak menggunakan sayap angin petir, tetap berhasil melewati gunung dalam sekejap berkat kultivasinya yang jauh melebihi kultivator setingkat. Saat itu, ia merasakan beberapa boneka kera satu persatu kehilangan kontak. Han Li langsung terkejut dan tidak berani berhenti sedikit pun, terbang tanpa henti menjauhi sarang Kalajengking Ungu sejauh lebih dari 10 li. Ketika akhirnya berhenti sementara di puncak gunung lain, barulah ketiganya benar-benar tenang. Kali ini, benar-benar berkat racun Beijiu dan boneka rekan Daois Han. Kalau tidak, bagaimana melewati rintangan ini? Benar-benar sangat memusingkan, Marquis Nanlong berkata dengan wajah penuh senyum. Bukan apa-apa. Hanya kebetulan saja, Han Li melirik Marquis Nanlong, tetapi tetap tanpa ekspresi. Meskipun racun Beijiu ini memang berasal dari harta peninggalan Master Chang Kun, Han Li juga tidak mau repot menjelaskan, dan hanya melewatinya dengan samar. Si tua bermarga Lu melihat masalah ini terselesaikan dengan begitu mudah, juga mengucapkan banyak pujian, dan cukup tulus. Han Li tersenyum, meladeni beberapa kalimat, lalu ketiganya kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan selanjutnya kembali lancar seperti di awal. Setelah terbang tanpa halangan selama hampir setengah hari, suhu udara perlahan-lahan menjadi semakin panas dan gerah. Pepohonan hijau lebat di pegunungan, seiring mereka maju, dari semakin jarang hingga gundul tandus tanpa sehelai rumput pun, tampak agak aneh. Pada akhirnya, batu-batu di pegunungan bahkan menampakkan warna merah menyala yang menyeramkan. Dan di beberapa puncak gunung, samar-samar terlihat celah-celah lahar besar dan kecil, di dalamnya merah membara, menyemburkan angin panas yang membakar dan abu kelabu putih. Benar-benar pemandangan neraka api. Han Li dan Lu Weiying menampakkan raut terkejut. Tetapi melihat Marquis Nanlong yang tetap tenang, mereka tahu rutenya tidak salah, sehingga tidak banyak berkomentar. Tak lama kemudian, di depan ketiganya muncul sebuah puncak raksasa berwarna merah menyala setinggi beberapa ribu tombak. Setengah lebih puncaknya langsung menusuk ke dalam awan-awan merah menyala di langit. Dibandingkan puncak-puncak kecil di sekitarnya, gunung raksasa ini sangat mencolok. Marquis Nanlong yang memimpin di depan, begitu melihat gunung raksasa ini, langsung menghentikan cahaya pelariannya. Han Li dan si tua melihat ini, saling berpandangan, lalu serentak bersemangat. Kedua rekan Dao, di bawah gunung di depan ada sebuah gua, itulah sarang kodok api. Jasad kultivator kuno ada di dalam sarang itu. Konon binatang itu cukup peka, jadi lebih baik kita berhenti dan bermusyawarah dulu. Marquis Nanlong menghembuskan napas panjang, berbalik dan berkata dengan wajah serius. Di bawah gunung itu? Mendengar ini, alis Han Li sedikit bergerak,
lalu kesadaran ilahinya langsung menjelajah ke sana. Di dasar gunung raksasa itu, memang terdapat sebuah mulut gua besar yang merah membara, dari waktu ke waktu menghembuskan angin panas. Untuk menghindari mengejutkan kodok api di dalamnya, Hanli segera menarik kembali kesadaran ilahinya tanpa menjelajah lebih jauh. Apa yang perlu dimusyawarahkan lagi? Dengan teknik kultivasi es Rekan Daohan sebagai serangan utama, kami berdua sebagai pendukung, langsung bunuh saja kodok api itu, kata Lu Weiying tanpa berpikir panjang. Rekan Daois Lu? Hal ini tidak sesederhana itu. Menurut Master Chang Kun, hampir separuh sarang kodok api dibangun di dalam lahar. Tidak peduli seberapa parah binatang itu terluka, selama ia melompat ke dalam lahar, ia akan langsung pulih seperti sedia kala. Bertarung dengannya di medan seperti itu pasti sangat merugikan. Cara terbaik tetaplah memasang formasi terlebih dahulu, lalu memancingnya keluar dari sarangnya untuk dibunuh. Untuk itu, aku sudah mempersiapkan peralatan formasi beratribut air, Marquis Nanlong berkata dengan persiapan matang. Mendengar ini, si tua bermarga Lu tidak menyatakan penolakan. Hanli juga merasa tidak ada masalah. Ketiganya langsung menyepakati rencana dan mulai bersiap. Selain formasi besar yang disebutkan Marquis Nanlong, Hanli juga memasang beberapa formasi tambahan di luar formasi itu sebagai antisipasi. Setelah semua persiapan selesai, akhirnya diputuskan bahwa ketiganya bersembunyi di samping, sementara Hanli menggunakan boneka untuk memancing kodok api kuno keluar dari sarangnya. Dengan tepukan di kantong binatang roh di pinggang, boneka serigala putih yang tersisa langsung melesat keluar dari kantong. Kemudian Hanli duduk bersila di dekat formasi, mengendalikan boneka serigala putih ini untuk terbang langsung menuju gua di bawah gunung raksasa.